cowok remaja ini nggak berdaya. Ditekan habis-habisan oleh geng paling brutal di sekolah, dan bam, dipaksa menelan obat terlarang. Dia pikir itu cuma pil biasa, paling mentok, bikin pusing bentar. Sayangnya, dia salah besar. Begitu pil itu tertelan, boom, dunia di sekitarnya langsung terpelintir hebat. Hancur berantakan dalam sekejap mata. Halusinasi tingkat dewa. Di matanya semua berandalan itu tiba-tiba tumbuh taring, tanduk, dan sayap, berubah jadi monster mengerikan. Monster itu berbisik, lembut banget, tapi bikin merinding. Ambil handuk basah itu, masukin ke microwave, kita lihat seberapa gila ledakannya nanti. Dan tebak, apa? Dalam kondisi kacau gitu, otaknya malah mikir, hey, ini ide yang lumayan brilian. Jadi, handuk masuk, tombol ditekan. Detik berikutnya, ledakan memekakan telinga langsung meluluh lantakan rumahnya sampai hancur berantakan. Saat Li Yun akhirnya membuka mata, dia sudah berbaring di ICU. Nyala api telah melahap wajahnya. Sejak detik itu, hidupnya resmi dicap dengan bekas luka permanen yang mengubah segalanya. Begitu dia keluar dari rumah sakit, jangan harap ada simpati. Yang ada cuma gelombang tawa, ejekan, dan hinaan kejam dari satu sekolahan. Sementara pelaku aslinya, Park Sang-chol, santai aja berdiri di pojokan sama kroco-kroconya, senyum puas penuh kemenangan. Wah, kau ini beneran luar biasa ya, nak. Luka separah itu, tapi masih nekat berusaha madamin api. Sebaiknya kau benar-benar terima kasih padaku. Kalau aja nggak kutarik keluar, riwayatmu pasti udah tamat dari tadi. Waktu si brengsek ini sadar kalau ekspresi wajah Li Yun sama sekali nggak ada rasa terima. Kasihnya! Dia langsung ngamuk. Dia teriak tepat di depan wajahnya. Ngapain kau natap begitu? Aku ini penyelamat yang nolong hidupmu. Nggak mau bilang makasih? Yah, dasar sampah. Dengar omongan itu, Li Yun rasanya mau meledak. Ini benar-benar di luar nalar. Pengen banget rasanya dia ngamuk di tempat. Menghancurkan si brengsek yang udah ngerusak seluruh hidupnya ini berkeping. Sayangnya, siksaan bertahun-tahun bikin dia bahkan gak sanggup sekadar mengangkat kepalanya. Layaknya anak anjing ketakutan yang terlatih, dia cuma bergumam minta maaf berulang kali. Membiarkan sisa-sisa harga dirinya habis, terkikis. Dia cuma bisa menggigit bibir, berusaha keras bertahan melewati masa-masa suram penuh penderitaan. Di sekolah itu, sepulang sekolah, waktu dia balik ke tempat penampungan, ibunya menangis terseduh-seduh. Dan bilang, polisi baru aja nutup kasusnya. Kamu resmi ditetapkan sebagai pelaku pembakaran utama. Semua teman sekelasmu di lokasi ngasih kesaksian yang sama persis. Mereka kompak bilang kamu mabuk obat, terus sengaja bikin kebakaran. Dan mereka, sok suci, ngaku nggak ada hubungannya sama kejadian itu. Sadar kalau dia cuma dijadikan kambing hitam, Li Yun langsung hancur. Rasanya seperti seluruh isi dadanya dikuras habis tanpa sisa. Walaupun usianya belum genap 13 tahun. Jadi secara hukum, dia nggak bakal menerima hukuman yang sebenarnya. Keluarganya tetap kena imbas fatal. Nggak dapat kompensasi asuransi sama sekali. Plus, harus nanggung ganti rugi kerugian para tetangga yang jumlahnya gila-gilaan. Semenjak kejadian itu, hidupnya seolah ditutupi filter abu-abu suram. Benar-benar cuma menyisakan siksaan rutinitas keseharian yang sangat kacau dan menyisakan dada. Tapi, apa Park Sang-chol puas? Tentu aja enggak. Dia sama sekali nggak mau ngelepasin tawanannya. Tiap beberapa hari, si brengsek ini datang. Maksa neneknya yang kena demensia buat merangkak layaknya anjing, direkam. Terus diunggah ke internet, buat bahan ketawa. Sakit banjet. Hinaan demi hinaan terus menumpuk. Puncaknya, Li Yun akhirnya tersadar dari keterpurukannya. Dia paham, terus-terusan diam dan lemah hanya bikin monster-monster itu makin beringas. Jadi, dia temui jagoan paling tangguh di sekolah. Dengan tatapan tajam membara, dia memohon pelan, tolong, ajari aku cara bertarung. Hukum sampah di dunia ini sama sekali nggak bisa melindungi orang-orang nggak berdaya kayak kita. Mulai detik ini, Li Yun bakal membalas dendam dengan tangannya sendiri. Menyeret setiap sampah yang menindasnya, jatuh ke dalam penyesalan terdalam, satu persatu. Selama beberapa tahun, dia bergerak di bawah bayangan. Berlatih tanpa henti, babak belur, lalu bangkit lagi dan lagi. Sampai insting bertarungnya jadi sangat tajam, berbahaya, dan tak terbendung. Suatu hari, kabar emas datang. Park Sang-chol masuk pusat penahanan remaja karena sebuah kasus. Bam! Disitulah rencananya mulai mengambil bentuk yang sempurna. Dengan sengaja, dia nekat merampok bank.
Bahkan terang-terangan menghina hakim di pengadilan remaja. Bertingkah layaknya penjahat kelas kakap yang udah nggak bisa diselamatkan lagi. Sesuai ekspektasinya, dia sukses dijebloskan ke pusat penahanan remaja, masuk ke dalam kandang yang penuh dengan monster-monster nakal lainnya. Tapi tenang, cowok kita ini udah pegang kartu asnya. Dia paham luar dalam soal cara kerja di tempat laknat ini. Dan tahu apa bagian yang paling gila? Dia bahkan, demi bisa ditempatkan di sel yang sama dengan Park Sang-chol, dia sudah menargetkan Lee Guk-hwan, petugas sipir yang mengurus kedisiplinan tahanan. Dengan santainya, dia melempar basa-basi mematikan. Pak Sipir, 3 ring lalu, saat fajar, Bapak pakai aplikasi buat ketemuan sama cewek di bawah umur kan? Bapak ngaku bawa mobil mewah, nipu dia buat masuk mobil, lalu, ya, melakukan hal kotor itu padanya. Begitu kalimat itu meluncur, boom! Wajah petugas sipir itu langsung pucat pasi. Pucat seputih kertas. Rahasia busuknya dipegang anak kecil. Paniklah dia! Dengan suara gemetar dia menuntut, sebenarnya apa maumu biar kau mau melepaskanku? Hah, nah, barulah di situ, dengan senyum dingin, Liun perlahan nyebutin syarat pertama yang dia tawarkan. Permainan sesungguhnya dimulai. Tentu saja, demi mengamankan jabatan pentingnya, si petugas sipir itu terpaksa menggunakan wewenangnya. Dia menempatkan cowok itu di sel incarannya. Bahkan repot-repot menyuruh para tahanan di dalam untuk mengurus anak ini dengan baik. Sayangnya, rombongan preman di dalam sel itu sama sekali nggak niat ngasih sambutan hangat yang dia harapkan. Si cowok gempal itu buka mulut, dan ya, langsung deh nyebarin gosip murahan. Katanya sih, anak ini pasti pakai cara kotor buat dapat tempat sebagus itu. Tapi boro-boro selesai ngomong, satu tendangan super kilat udah melayang dan menendang keras mulut kotornya itu. Nggak mau buang-buang waktu balas dendamnya yang berharga. Li Yunong pakai momentum itu buat menerjang sisa-sisa hama di sana. Menumbangkan semua kroco nggak penting ini ke lantai tanpa ampun. Pemandangan ini bikin Park Sang-chil, yang lagi ngumpet di pojokan, sedikit pucat. Dia beneran panik, mikir apa pendatang baru ini bakal ngincar dia juga. Di tengah keraguannya, dia lihat si anak baru itu pelan-pelan menurunkan selimut yang nutupin wajahnya. Dan wajah di baliknya, oh, dia kenal banget. Itu Li Yun, orang yang dulu cuma dia anggap sebagai mainan. Ketegangan langsung berubah jadi rasa penasaran. Apalagi pas Li Yun tiba-tiba ngomong dengan nada santai banget. Ada cara buat numbangin petarung Muay Thai profesional cuma pakai 1 jari. Mau dengar? Buat si brengsek Park Sang-chil yang emang gila trik baru, jelas aja dia langsung kepancing. Karapan? Cepatan kasih tahu. Tapi tebak, Li Yun sengaja bikin dia penasaran. Coba ingat-ingat lagi. Itu kan metode favoritmu, iya kan? Belum juga kata-katanya selesai bergema. Tangannya udah merogoh ke balik selimut dan mengamankan sebotol semprotan anti radang. Sambil ngeliatin si idiot Park Sang-chil yang masih mikir keras coba mengingat-ingat, Li Yun langsung mengibaskan pergelangan tangannya. Cairan semprotan itu meluncur tepat ke mata lawannya. Gini nih, cara numbangin petarung Muay Thai pakai 1 jari. Dan tanpa basa-basi, dia angkat kakinya tinggi-tinggi. Mengirim 1 tendangan telak langsung ke titik paling vital. Jeritan super melengking langsung menggema ke seluruh penjuru sel. Siapa juga coba yang kepikiran buat serangan diam-diam ke area bawah sana? Tapi belum juga dia selesai teriak. Hujan pukulan bertubi-tubi udah menghantamnya tanpa ampun. Ngelihat Park Sang-chil nutupin wajahnya matian dan cuman fokus bertahan di bagian atas. Li Yun langsung ganti taktik menghajar habis-habisan bagian bawahnya. Ini sih prinsip dasar pertarungan. Kalau lawanmu fokus jaga atas, sikat bagian bawahnya. Kalau dia jaga bawah, ya hajar atasnya. Baru saat itulah Park Sang-chil yang bodoh sadar. Orang yang dulu dia injak-injak kayak serangga, sekarang berani berbalik dan mempermainkannya. Benar-benar murka. Dia mengayunkan tinjunya membabi buta. Tapi rasa perih luar biasa di matanya bikin dia nggak bisa lihat apa-apa. Jadi, dia cuma bisa terus menguatkan dirinya sendiri di dalam hati. Tahan, sebentar lagi. Begitu pandanganku balik, aku bakal balikan keadaannya. Padahal, dia sama sekali nggak tahu kalau di detik berikutnya dia bakal takluk sepenuhnya. Li Yun menyambar sebuah handuk, mengikat pergelangan tangannya secepat kilat, memelintirnya dengan tenaga kasar sampai patah, lalu mencengkram kepalanya dan membantingnya kuat-kuat ke lantai. Dulu, Park Sang-chil lah yang mencekokinya dengan obat halusinasi dan menjebaknya buat masukin handuk ke pemanas sampai memicu ledakan besar. Nah sekarang, dia memilih pakai handuk yang sama persis
buat ngasih hukuman setimpal ke cowok ini. Dia pikir orang di depannya ini udah nggak punya sisa tenaga lagi buat melawan. Tapi siapa sangka, Pak Sang-chil mulai meronta pelan di lantai, menggunakan keringat dan air matanya buat susah payah menghapus semprotan dari matanya. Begitu pandangannya, lumayan jelas. Dia manfaatin momen saat penjagaan Lee Yun sedikit longgar buat melepas satu tendangan brutal dari belakang. Terus-terusan, diprovokasi begini, amarah Pak Sang-chil beneran udah di ujung tanduk. Nyaris membakar habis akal sehatnya. Dulu dia itu petarung Muay Thai dengan rekor yang lumayan. Dan menghancurkan sosok yang dulu selalu memohon ampun padanya adalah hal kecil buat dia. Di masa lalu, begitu dia angkat tangan sedikit aja, Lee Yun pasti bakal meringkuk ketakutan, memohon sambil menangis minta ampun. Dengan rasa superioritas yang tinggi itu, dia mengangkat kakinya tinggi-tinggi buat menyerang. Benar-benar nggak sadar kalau sekarang udah ada selimut yang sengaja dibentangkan di bawah kakinya. Kehilangan titik keseimbangan, dia langsung jatuh terjerembab ke lantai. Nggak ada yang lebih paham sifat si idiot Pak Sang-chil selain Lee Yun. Sekalinya emosi udah naik, cowok itu bakal otomatis mengabaikan semua detail di sekitarnya. Menghadapi mangsa kayak gini, buat Lee Yun itu semudah ngerjain soal pilihan ganda pelajaran matematika. Pak Sang-chil yang udah kehilangan keseimbangan sekarang tertahan habis-habisan di bawahnya. Semua rasa sakit dan hinaan selama bertahun-tahun tumpah ruah di setiap pukulan. Setiap hantaman adalah ucapan selamat tinggal buat masa lalunya yang lemah. Dan gak butuh waktu lama, Pak Sang-chil benar-benar menyerah. Gemetar hebat di sekujur tubuh. Dia mengangkat tangannya dan terbata-bata minta maaf. Maafkan aku, sungguh. Tapi, dosa sebesar apa sih yang udah kulakuin? Dulu kan kita cuman anak-anak. Bukannya semua anak kecil juga mainnya kayak gitu. Kata-kata itu sukses bikin wajah Lee Yun langsung dingin seketika. Harusnya dia sadar, orang busuk kayak Pak Sang-chil nggak akan pernah paham betapa mengerikannya kekejamannya sendiri. Tanpa ragu sedikit pun, dia meraih sebuah penjepit logam dan langsung menjejalkannya ke dalam mulut. Park Sang-hye, karena kamu suka banget ngomong-ngomong kosong, mending gak usah bicara lagi selamanya. Dia terus melayangkan pukulannya. Semua kenangan pahit saat dia dirundung dulu, tiba-tiba berputar di kepalanya bagaikan kaset rusak. Banyak yang bilang, sudahlah, lupakan saja masa lalu. Katanya, waktu bakal menyembuhkan segalanya. Dan begitulah cara orang bertahan hidup. Ya, mungkin buat orang lain. Tapi bagi Lee Yun Sung yang sekarang, dia sudah benar-benar muak dipaksa untuk terus-terusan mengalah. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Cuma cara tegas ini yang bisa dia pakai untuk melindungi dirinya dan keluarga tercinta. Dan selama 5 bulan berikutnya, luar biasa. Dia memberikan pelajaran tegas dengan jurus kunciannya pada Park Sang-hye setiap hari. Tanpa henti. Dia bahkan menyuruh para preman di selnya jadi juri dadakan. Setiap kali si tukang rundung itu tepar, mereka harus mencoret dinding sebagai tanda. Sekarang, coba tebak, dinding itu penuh dengan coretan hasil penderitaan si pelaku. Total dia dibuat pingsan 898 kali. Dan karena Lee Yun Sung pegang rahasia sang instruktur, pria itu cuma bisa gigit jari. Bahkan sampai diam-diam memohon pada seluruh sipir penjara. Biarkan saja mereka. Apapun yang terjadi, kalian jangan pernah ikut campur. Sayangnya, waktu bersenang-senang mau habis, tinggal 6 hari sebelum Lee Yun Sung bebas. Saat dia asik merencanakan keadilan berikutnya, seorang wanita misterius tiba-tiba datang. Dia mengaku sebagai kakak perempuannya yang sengaja meminta jadwal kunjungan khusus. Menghadapi agen yang aktingnya terlalu lebay ini, Lee Yun Sung malas basa-basi dan langsung ke intinya. Urusan Park Sang-hye sudah selesai. Dia kapok total. Sekarang, cepat beritahu aku detail soal target jahat kita yang selanjutnya. Wanita itu membuka dokumennya perlahan. Target barunya ternyata bersekolah di sebuah SMA super elit yang ada di daerah Gangnam. Kakeknya direktur rumah sakit ternama? Jelas dari keluarga konglomerat. Si target ini juga dikenal sebagai murid teladan. Kepribadiannya luar biasa baik. Dan nilainya selalu sempurna. Dia anggota OSIS panutan yang rajin banget membantu urusan sekolah dan juga teman-teman sekelasnya. Kehidupan pribadinya bersih tanpa celah. Nyaris tidak ada kesalahan sama sekali. Tapi, masa sih cowok sesempurna ini aslinya adalah seorang penjahat? Mendengar itu, ekspresi ceria Lee Yun Sung mendadak berubah dingin. Oh, dia sangat kenal wajah tampan di foto itu. Sangat kenal. Dia tahu betul, ada niat super jahat dan kelam yang bersembunyi di balik topeng malaikat milik Jo Yang Bum. Dulu, saat dia habis-habisan dikerjai oleh Pak Sang-hye, Jo Yang Bum ini selalu berdiri di sana, menonton semuanya sambil tersenyum, seolah sedang menikmati pertunjukan komedi.
Bahkan, pria itu pernah bertanya dengan nada santai, "Hei, bukannya kamu punya kakak perempuan? Umurnya berapa sih?" Mengingat kenangan buruk itu, Lee Yun Sung kembali menyatakan tekadnya tanpa ragu sedikit pun. Jo Yong Bum, si iblis berwajah dua yang menghancurkan hidupnya, adalah ahlinya bersembunyi. Selesai rapat, dia santai berjalan kembali ke selnya. Tapi tunggu, dari semua preman yang berlutut rapi menyambutnya di lantai, ada satu orang yang kurang. Park Sang-il menghilang. Ada apa ini? Dia mengernyit. Si tahanan gempal langsung gelagapan. Buru-buru memberikan penjelasan kepadanya. Katanya, sejak makan siang tadi, Park Sang-il cuma bersembunyi ketakutan di pojok dinding sel. Begitu tahu kalau Park Sang-il mulai berani mogok makan, Lee Yun Sung langsung melangkah maju. Dengan tatapan tajam, dia mencengkeram kerah bajunya kuat. "Hei, dasar sampah tak berguna! Berani-beraninya kau buang-buang makanan." Ya, dicengkeram sekuat tenaga sampai napasnya sesak dan matanya mendelik. Park Sang-il cuma bisa tergagap menyuarakan permintaan maaf. Tapi itu justru bikin Lee Yun Sung makin emosi. Dengan tenaga yang nyaris meremukan tulang, sang jagoan kita kembali memberikan peringatan keras. "Bukannya sudah kubilang, kau itu sama sekali dilarang bicara. Makhluk rendahan sepertimu yang lebih buruk dari hewan. Sudah nggak pantas lagi menggunakan bahasa manusia." Kedua kakinya langsung bergetar hebat tak terkendali. Setelah diberi hukuman disiplin sekeras ini sekian lama, mentalnya hancur lebur. Kekurangan oksigen yang berulang kali terjadi sukses membuat otaknya konslet permanen. Park Sang-il bukan lagi si sok jagoan yang dulu selalu menyombongkan diri. Tapi di mata Lee Yun Sung, hukuman ini jelas masih belum cukup. Sebuah keputusan bulat langsung ditetapkan dalam hatinya. Di sisa 6 hari ini, dia bersumpah akan membuat si tukang rundung pingsan 101 kali lagi. Biar angkanya genap dan sempurna jadi 1000. Dan 6 hari kemudian, dia akhirnya melangkah keluar, kembali menatap indahnya sinar matahari. Target 1000 kali pingsan malah terlampaui pesat di detik-detik terakhir. Total akhirnya mencapai rekor gila 1200 kali. Rekor gila ini jelas bikin Joanna, agen penghubung yang kembali menjemputnya, tersenyum super puas. Dengan tidak sabar, wanita itu langsung memanggilnya masuk ke mobil. Dalam 1 jam, kita langsung mulai misi yang selanjutnya. Sebelum beraksi, seorang penata rias profesional sudah disiapkan untuk menyulap wajahnya, memberikannya sebuah identitas baru yang benar-benar berbeda. Nggak butuh waktu lama. Di bawah sentuhan ajaib sang penata rias, Lee Yun Sung yang awalnya kelihatan seperti preman sangar, langsung berubah menjadi cowok SMA yang tampan dan segar. Tanpa buang waktu, dia bergegas menuju sekolah tempat Jo Yang Bum berada. Berdiri di depan kelas sebagai murid pindahan baru, dia memperkenalkan dirinya dengan sangat tenang. "Halo semuanya, namaku Lee Yun Sung. Tolong bantuannya dan mohon kerjasamanya mulai sekarang." Ya, sang guru dengan santai menunjuk sebuah kursi kosong untuknya, sambil memberitahu kalau pelajaran akan segera dimulai dalam waktu 10 menit. Tapi siapa sangka, baru saja dia mau lewat, seorang cowok gempal di kelas itu tiba-tiba menghalangi jalannya dengan wajah sok jagoan. "Hei, perkenalanmu tadi itu terlalu loyo tahu. Ulangi lagi. Dan kali ini pakai suara yang lebih keras." Provokasi murahan macam ini, Lee Yun Sung sudah terlalu sering melihatnya. Dia melirik santai ke arah pintu kelas dan memastikan kalau sang guru sudah pergi dari pandangan. Detik berikutnya, kakinya melesat. Bukan ke arah si cowok gempal itu, melainkan mengincar sosok misterius yang sembunyi di belakangnya. Nada suaranya yang gemetar saat ngajak ribut tadi, udah jadi bukti jelas. Pasti ada dalang yang ngendaliin dia dari belakang. Melihat dua cowok cengengesan di barisan belakang, Lee Yun langsung tahu. Yep, merekalah biang kerok aslinya. Kita Wande. Tanpa buang waktu, dia langsung mendaratkan rentetan tamparan tanpa ampun ke cowok sok jago di belakang. Lalu dengan gaya epik dia membanting keras satu orang lagi yang nekat menyerang dari arah punggungnya. Di bawah tatapan ngeri semua murid, dia menatap dingin preman yang tepar itu. Lalu mengulang lagi sesi perkenalan dirinya. "Merinding, namaku Lee Yun. Umur 18 tahun. Hobiku baca buku dan tentu saja menghajar orang. Hari itu juga gosip, gila, langsung menyebar ke penjuru sekolah. Anak baru ini sukses menumbangkan sang penguasa sekolah di hari pertamanya. Hebat kan? Sorenya, segerombolan anak nakal udah ngepung pintu toilet. Mereka teriak-teriak nuntut balas dendam buat temennya yang kalah tadi. Mereka sama sekali nggak sadar kalau semuanya sudah masuk ke dalam rencana Lee Yun. Dia santai menyambar sapu, menghantam orang terdekat. Lalu secepat kilat menyapu bersih sisa komplotan itu.
Keren! Semuanya kelar dalam sekejap mata. Sampai-sampai nggak ada satupun yang sempat teriak minta ampun. Baru aja dia mikir keributan ini udah beres, tiba-tiba bos besar kelas 3, Kim Sang-wook, datang dengan wajah murka. Beraninya kau menyentuh anak buahku di wilayahku tanpa izin. Kau harus bayar mahal untuk ini. Tapi tebak apa? Belum selesai dia ngomong, Lee Yun udah menguncinya ke lantai dan menghajarnya habis-habisan sampai harga dirinya hancur lebur. Momen epik ini ternyata diam-diam diawasi dari kejauhan oleh Jo Yang Byum. Kilatan bahaya langsung muncul di matanya. Dia susah payah menyembunyikan rasa antusias yang meluap-luap. Lalu pura-pura kalem seolah nggak lihat apa-apa. Langkah pertamanya, dia menyuruh teman-temannya pergi dengan alasan ada urusan penting yang mendesak. Sepulang sekolah, tepat saat Lee Yun hendak melangkah keluar gerbang, dia kembali dicegat. Siapa lagi kalau bukan Kim Sang-wook, yang kepalanya penuh perban, membawa segerombolan pasukan barunya. Ikut kami, tanpa basa-basi. Mereka langsung menggiring anak baru itu terus ke arah atap. Di sana, Jo Yang Byum udah duduk manis menunggu. Senyumnya ramah banget. Sampai terasa aneh. Wah, kemampuan bertarungmu lumayan juga ya. Baru aja pindah. Tapi, udah meratakan teman sekelasmu. Kalau aku mau jadi sponsormu, kau minta bayaran berapa? Santai saja, jangan tegang begitu. Keluargaku punya banyak gedung seperti ini. Mendengar itu, Lee Yun cuma menyeringai dingin. Lalu perlahan mengangkat wajah dan menatapnya tajam. Namaku Lee Yun. Masa kau lupa padaku? Pertanyaan tajam itu sukses bikin tubuh Jo Yang Byum kaku. Seingatnya, Lee Yun yang pecundang itu punya rambut merah menyala dan bekas luka di mata kirinya. Kok bisa dia berubah total jadi cowok rapi dengan kekuatan bertarung mengerikan seperti ini? Saking penasarannya dia langsung menarik kasar poni Lee Yun buat memastikan kebenarannya secara langsung. Ternyata mata kirinya mulus tanpa bekas luka. Rasa panik mulai diam-diam merayap memenuhi hatinya. Wah, salah orang kah? Lee Yun tentu melihat semuanya dan sadar gertakannya berhasil sempurna. Dia langsung mundur selangkah, lalu dengan cerdik membelokkan arah pembicaraan mereka. Tenang aja, aku bukan cowok itu kok. Cuma kebetulan banget namaku sama persis kayak Lee Yun Yong, selalu kalian jadikan bahan tertawaan. Di siaran langsung waktu itu, kalau ingatanku nggak salah, kau juga ikut meramaikan siaran langsung itu kan? Menggaku Saha. Kalian tahu nggak sih, seberapa hancurnya kehidupanku cuma gara-gara pertunjukan konyol kalian saat itu? Tapi ya, kalau aku dikasih kompensasi yang pas, mungkin perasaanku bakal membaik. Katanya kau orang kaya, coba tunjukkan sebesar apa ketulusanmu padaku. Kalimat ini bikin Jo Yang Byum sedikit linglung, tapi dia cepat paham. Oh, jadi cowok ini bukan si pecundang masa lalu itu. Ternyata dia ini monster yang cerdik dan tak kenal takut. Ini jelas tipe favoritnya. Tanpa ragu, dia langsung ngajak Lee Yun keliling gedungnya. Secara hitam di atas putih. Gedung megah ini milik ayah Jo Yang Byum. Tapi, praktiknya, semua kendali ada di tangannya. Di dalam sana ada kafe, hotel, dan mereka juga sering menampung remaja yang kabur dari rumah. Sambil cerita, dia mendorong pintu sauna di lantai dasar. Dan tepat saat mereka masuk, mereka hampir aja menabrak seorang pria berbadan besar. Sekali lihat wajah itu, jantung Lee Yun langsung berdesir hebat. Dulu, setelah rumahnya terbakar dan menyisakan tumpukan utang, kakaknya tiba-tiba pamit pergi bareng pria asing yang berbadan besar ini. Tragis banget kan? Dia jelas nggak bisa melupakan wajah menyebalkan itu. Saat lamunannya buyar, samar-samar dia mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Setelah diperkenalkan oleh Jo Yang Byum, pria raksasa itu sadar nama Lee Yun sama dengan si anak buangan. Lalu langsung mencibir meremehkan. Dari wajahnya aja, udah kelihatan bodoh. Urat di dahi Lee Yun langsung menonjol menahan amarah. Dan dia membalas tajam. Memangnya kau kenal aku? Kalau nggak tahu apa-apa, mending tutup mulut. Kalau kau memang merasa jagoan, ayo maju sekarang. Si raksasa itu jelas kaget. Anak baru ini berani menantangnya terang-terangan. Pastinya, emosinya langsung kepancing dan siap meledak saat itu juga. Ekspresi Jo Yang Byum seketika menggelap. Dia buru-buru menengahi, biar situasi nggak makin panas. Wah, jadi kalian menolak bekerja sama? Begitu maksudnya? Atau kalian sekarang berani mengabaikan keberadaan bos kalian ini? Tepat setelahnya, seakan mendadak teringat sesuatu yang sangat krusial. Dia langsung menyebutkan ada tugas mendesak untuk Lee Yun. Si bos penjahat ini belum sepenuhnya bisa percaya. Jadi, dia harus menjalankan ujian rahasia terlebih dulu. Misinya terdengar sangat konyol dan simpel. Cuma pergi ke titik lokasi tertentu, lalu bawa pulang 2 orang.
Demi merebut kepercayaan penuh mereka, Leon mengikuti permainan ini dengan sangat sempurna. Dalam hitungan menit, pahlawan kita sukses membujuk dua gadis ke mobil dan membawa mereka ke kamar. Hotel di lantai 5. Kecepatan luar biasa ini sukses bikin Jo Yang Bam sedikit tercengang dibuatnya. Sangat puas, bos itu menepuk bahunya dengan penuh kebanggaan. Mulai sekarang, ikuti saja semua arahan dari Chok Yang Min. Leon diam saja mengekor dengan patuh. Tapi sorot matanya sangat taham, seolah dia siap menghancurkan Kiang Min saat itu juga. Logika terus berbisik di kepalanya. Kalau mau mendekati Jo Yang Bam secara perlahan, dia harus berpura-pura jadi bagian komplotan ini dulu. Masuk akal. Kiang Min memasukkan kata sandi dan membuka sebuah pintu rahasia. Di dalamnya, ruang komputer misterius tempat komplotan itu asyik memasukkan identitas kedua gadis tadi. Setelah prosesnya selesai, dua surat izin mengemudi palsu yang masih hangat langsung diserahkan kepada Kiang Min. Melihat Leon kebingungan, pria sombong ini mulai menjelaskan dengan gaya sok tahu. Begitu ada tamu lugu yang menginap di hotel ini, kami langsung salin identitasnya. Lalu, kami pakai nama mereka untuk menyewa mobil, ubah jadi kendaraan bodong, dan jual lagi ke pasar gelap. Dengan cara ini, para korban lugu ini bukan cuma dapat catatan kriminal, tapi juga ketiban utang sekitar 50 juta won. Bahkan kalau statusnya di bawah umur, kami tetap pakai nama mereka untuk menguras segala jenis pinjaman yang ada. Benar-benar gila kan? Pada akhirnya, masa depan mereka bakal berujung pada 3 jalan buntu. Dalam hatinya, Leon sudah menebak jalur pertama. Orang tua mereka yang turun tangan melunasi utang. Halang kedua, mereka berujung kerja paksa di sini bagai robot sungguhan. Sama seperti pajangan hidup bernama Kim Sang-wok itu. Sekali lihat saja kamu pasti langsung sadar. Dia punya terlalu banyak utang dan terpaksa jadi kuli di tempat ini untuk melunasinya. Sampai di sini Kiang Min tak tahan untuk memujinya. Kamu lumayan cerdas juga rupanya. Faktanya, hampir semua orang yang pernah menginap di hotel ini punya utang besar ke Jo Yang Bam. Mulai dari remaja kabur sampai pelanggan dewasa, tanpa terkecuali. Sekali Jo Yong Bo memberi perintah, segerombolan orang pasti langsung bergerak mengikutinya dengan patuh. Bos itu ibarat bayangan raksasa misterius yang melahap masa muda semua orang di area ini. Tiba-tiba, Kiang Min tersenyum licik dan mengungkap opsi ketiga. Untuk gadis tanpa dukungan dan uang, Jo Yong Bam ternyata lebih suka tipe wanita yang sedikit lebih dewasa untuk dimanfaatkan. Pria tua itu tidak terlalu tertarik dengan gadis yang terlalu muda. Jadi, biasanya aku yang mengurus sisa pekerjaan semacam ini. Setelah bercerita, dia malah pasang wajah bangga yang benar-benar bikin muak. Dia sama sekali tidak tahu. Amarah kini membakar wajah Leon. Pria sok jagoan ini bakal masuk ke urutan paling pertama dalam daftar pembalasan dendamnya nanti. Masih tidak sadar, Chang Min dengan santainya mengeluarkan surat persetujuan. Sekilas, ini cuma surat persetujuan perlindungan rumah singgah biasa. Tapi aslinya, mereka dengan licik menyelipkan pasal jebakan untuk pinjaman palsu. Inilah tugas Leon selanjutnya. Cari cara jitu, supaya dua gadis yang baru dia bawa tadi mau menempelkan sidik jari mereka di kertas tersebut. Kalau dia berhasil, dokumen ini bakal jadi tiket satu arah yang menghancurkan hidup mereka tanpa sisa. Tapi pria itu malah bicara super santai. Tenang saja, mereka masih muda dan pasti punya banyak keinginan. Mereka pasti cepat melunasi semuanya. Setelah mengoceh, dia pergi begitu saja, meninggalkan semua beban licik ini kepada Leon. Sudah melangkah sejauh ini, pantang mundur dari jalan pembalasan dendam. Dia cuma perlu bermain taktik sebentar dengan monster-monster ini. Dia membuka pintu dengan kasar dan memerintah kedua gadis itu dengan nada dingin. Tempelkan sidik jari kalian di surat ini. Kalau masih mau tinggal di sini, kalian wajib memberi cap jempol. Jelas saja, kedua gadis itu sudah pasang mode waspada tingkat tinggi. Apapun yang dia katakan, mereka menolak keras. Mereka bahkan mengancam, terus memaksa kami bakal pergi atau melapor ke polisi. Leon sudah menduga hal ini sejak awal. Kumpulan pecundang itu pasti tidak akan memberinya misi yang mudah dan mulus. Dia berbalik menuju pintu, membantingnya dengan keras, lalu menguncinya rapat-rapat. Karena Chang Min sempat berpesan kepadanya, pakai cara licik apapun demi bisa dapatkan sidik jari itu secepatnya. Nah, dia bakal mainkan peran itu dengan sangat epik, persis seperti yang paling mereka harapkan. Di tengah beberapa teriakan melengking, Chang Min akhirnya panik bukan main dan buru-buru datang membawa kunci ruangan. Begitu pintu terbuka,
Tebak, apa yang dia lihat? Liun mengunci leher satu gadis kuat-kuat, lalu memaksanya menempelkan sidik jari dengan sangat kasar ke atas lembar kertas itu. Pemandangan itu sukses bikin Kyang Min menahan napas saking terkejutnya. Padahal, dia sudah menyiapkan ruangan dengan kamera tersembunyi untuk mengamatinya. Tapi tidak disangka orang ini bisa bertindak senekat itu. Apa dia itu benar-benar gila? Padahal, sejak awal masuk ruangan, Liun sudah menyadari keberadaan kamera itu, dan kejutan terbesarnya, dua gadis itu ternyata aktris sewaan luar biasa yang sudah dia hubungi. Sejak lama, demi rencana hebatnya ini, setiap langkah sudah dihitung dengan sangat jenius. Tidak lama kemudian, Jo Yong Bam muncul kembali. Dia sangat puas. Liun menangani masalah ini dengan sangat bersih dan tegas. Saat itu Huga, dia memutuskan untuk resmi menarik Liun ke dalam timnya. Bersiaplah, karena babak baru yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tapi, tunggu dulu. Sebelum beraksi, dia harus ikuti permainan Cho Kyung Min buat paham situasinya. Klik, lampu mati, dan ruangan langsung gelap gulita. Si Kyung Min ini mengeluarkan ponsel sama selembar plastik merah, matanya ngasih kode perhatikan baik-baik. Gini rahasianya. Tempel plastik merah ini di kamera HP. Dan boom, semua lampu inframerah dari kamera tersembunyi langsung kelihatan jelas. Lewat cara licik inilah mereka dapat untung kotor. Dia nyuruh Liun menghafal semua titik kamera itu sambil ngasih peringatan keras. Malam ini bakal ada tamu VIP. Pasang baterainya, hati-hati ya. Barang mahal nih, asli. Bikin emosi kan dengernya? Liun diam saja. Fokus 100% ke tugasnya. Kenapa? Karena dia sadar, akhirnya dia berhasil menyusup ke markas utama Jo Yang Bam. Cowok tangguh ini harus memastikan semuanya terkendali sempurna. Tapi pas dia lagi diam-diam meretas alat itu, tiba-tiba Kyung Min menghela napas panjang. Jo Yong Bam itu benar-benar jenius. Gila, insting penjahatnya tuh udah bawaan dari lahir. Semua kejahatan siber udah pernah dia lakuin. Termasuk waktu dia ngerjain anak pecundang yang kebetulan namanya persis kayak kamu. Anak itu beneran dihancurkan, habis-habisan, tanpa ampun sama dia. Dan, tebak apa? Si pecundang itu pasti nggak sadar kalau semua siksaan dari Park Sang-chol dulu. Murni ide brilian Jo Yang Bam. Yang lebih gila lagi nih. Anak itu punya kakak perempuan kan? Gara-gara rumah mereka habis terbakar dan ninggalin utang numpuk, kakaknya, belum sempat kalimat itu selesai, hati Lian langsung hancur. Dengar soal kakaknya, pertahanannya runtuh, rencana tenang yang disusun, langsung berantakan. Tapi dia jago acting. Emosinya ditahan, mukanya sok santai. Dia bilang ada kamera yang rusak, terus minta Kyung Min buat ngecek langsung. Pas cowok itu membungkuk tanpa curiga sedikit pun, wah, Lian langsung mencengkeram pergelangan tangannya kuat-kuat. Kakinya mengayun tajam. Sebuah tendangan kilat yang super mematikan. Hitungan detik. Satu lengan Kyung Min langsung bengkok parah. Tangan satunya lagi dililit kabel tebal. Habis sudah, nggak ada celah buat melawan. Lihat ketakutan di mata lawannya. Oh, Lion udah nggak mau main sembunyi-sembunyi lagi sekarang. Kakak perempuan yang baru aja lo sebut tadi, namanya Lina Yun. Dan adik pecundang yang lo maksud, itu flashback sebentar, beda usia mereka cuma 3 tahun. Tapi, Karen Alai, Om dulu kecil dan lemah. Kakaknya selalu jadi pahlawan sekaligus pelindung keluarga. Di matanya, sang kakak adalah keluarga sejati dan pahlawan terhebat. Sampai akhirnya, satu kebakaran merenggut semuanya. Pasca kejadian itu, mereka terpaksa pindah ke tempat penampungan pemerintah. Ruangan bawah tanah yang gelap, lembab, dan sumpek banget. Setidaknya di sana, mereka masih bisa bertahan bareng tetangga lain yang juga jadi korban. Ya, walau rasanya berat banget. Suatu hari, sang ibu bertanya lagi soal awal mula kejadian itu. Dari awal, ibunya nggak pernah percaya anaknya sengaja. Jadi, dia bertanya pelan-pelan, apa ada anak lain yang maksa kamu? Atau ada yang gangguin kamu di sekolah? Rentetan pertanyaan itu bikin tangan Lean basah oleh keringat dingin. Dia bingung gimana caranya menjelaskan biar ibunya benar-benar percaya. Pas dia lagi panik luar biasa, tiba-tiba, krek, kakaknya yang baru umur 17 tahun mendorong pintu hingga terbuka. Matanya membelalak kaget melihat keadaan mereka. Tangannya memukul kusen pintu dengan keras. Kenapa rumah kita jadi begini? Lian udah pasrah. Dia pikir dia bakal dimarahi habis-habisan atau bahkan dipukul. Tapi yang terjadi, kakaknya cuma menangkup wajah Lian. Erat, suaranya bergetar. Tapi lembut banget. Muka kamu kenapa? Ibu juga jadi kurus banget.
kalian pasti menderita. Ya, sebagai pilar utama keluarga, kakaknya ini jauh lebih tangguh dari anak seumurannya. Nilainya sempurna, orangnya ceria banget, plus visualnya beneran cantik mempesona. Keren abis. Masa depannya harusnya sih bakal terang benderang dan mulus tanpa hambatan. Tapi pas tahu nenek mereka juga trauma berat dan nyaris nggak bisa bicara. Sang kakak cuma berbalik diam, punggungnya tegak, menahan semuanya sendirian. Lihat punggung tegar itu. Leon merasa sangat malu. Hatinya terus-terusan berteriak penuh penyesalan. Harusnya nggak jadi begini. Sejak kejadian itu, hidupnya di sekolah malah makin hancur berantakan. Bajanjin aha, satu kelas sampai bikin grup obrolan khusus cuma buat ngontrol gerak-geriknya. Gila kan? Mau ngapain aja ke toilet, minum, atau ke ruang guru dia wajib lapor di grup. Harus nunggu izin dari akun bernama Fro. Seluruh murid ada di grup itu. Meski dia yakin 100% kalau Fro itu Jo yang Bam, dia nggak punya buktinya. Puncaknya hari itu, dia baru balik dari ruang guru bawa surat panggilan dan minta izin ke toilet lewat grup. Dan balasannya cuma satu kata yang kejam. Enggak. Sepanjang jam istirahat, saat yang lain asyik makan dan main, dia harus duduk kaku sampai ngompol. Dengan kondisi memalukan itu, dia tetap dilarang berdiri. Tapi, asal kalian tahu, itu belum bagian yang paling menyedihkan. Pulang sekolah, preman-preman itu menggantung semua tas berat ke badannya. Terus, mereka gantian menyerangnya tanpa ampun pakai alasan yang dibuat. Sampai akhirnya dia nggak kuat lagi dan jatuh ke lantai. Dia langsung dikepung dan dihantam dari segala arah. Benar-benar mimpi buruk. Saat dia hanya bisa menahan amarah, berpikir bahwa hidupnya akan terus sehancur ini selamanya. Brak, kakak perempuannya mendadak mendobrak masuk ke dalam kelas. Tanpa basa-basi. Plak, satu tamparan keras mendarat telak di wajah si pembuli. Lalu, dia benar-benar mengamuk. Menggunakan postur dan auranya yang luar biasa mengintimidasi, dia meratakan mereka semua. Hasilnya, gerombolan berandalan itu langsung kocar-kacir ketakutan. Di detik itu juga, Lai Yun merasa luar biasa bersyukur karena kakaknya datang menyelamatkannya. Tapi, tunggu dulu. Saat dia menatap ke arah belakang kerumunan dan melihat wajah Jo yang Bam yang tersenyum penuh kelicikan, firasat buruk langsung menghantuinya. Dan tebakannya benar. Begitu mereka sampai di rumah, ponselnya terus-terusan bergetar gila-gilaan tanpa henti. Rentetan pesan ancaman masuk bertubi-tubi. Dia ketakutan, hanya bisa meringkuk di sudut kamar dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Pada akhirnya rahasia kelam itu tidak bisa disembunyikan lagi. Sang kakak langsung merampas ponsel tersebut, lalu membaca setiap pesan mengerikan itu satu demi satu. Pesan-pesan itu menunjukkan betapa hancur dan terhinanya kehidupan sang adik selama ini. Hati kakaknya begitu remuk sampai tidak bisa berkata-kata. Dan akhirnya hanya memeluk adiknya erat-erat. Kamu sudah bertahan sendirian selama ini. Pasti rasanya sangat berat kan? Tapi sekarang semuanya akan baik-baik saja. Mulai sekarang, ada kakak di sini. Siapapun yang berani mengganggumu, pasti akan kakak beri pelajaran. Namun malam itu juga, seorang pria berbadan raksasa nan mencurigakan mendadak mengetuk pintu rumah mereka. Pria berwajah seram itu mengaku datang sebagai utusan seseorang, dan dengan santainya mengajak sang kakak keluar untuk membicarakan sesuatu secara empat mata. Tapi di saat bersamaan, Jo yang BM, di dalam mobil mewah curiannya, dengan santai menyemprotkan parfum, membayangkan semua yang akan terjadi dengan seorang gadis di bawah umur. Bukan sembarang gadis, tapi adik temannya sendiri. Dan dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Tapi tunggu dulu. Saat dia menemuinya, bukan senyuman manis yang menyambutnya. Oh, tentu saja tidak. Dia malah disambut langsung oleh tinju besi milik Linaun. Tanpa basa-basi, gadis itu mencengkeram kerahnya. Lalu, ditariknya cowok itu keluar dari mobil dengan tenaga luar biasa yang bikin melongo. Di berondong pertanyaan super tajam, nyali Jo yang BM langsung ciut. Dia cuma bisa terbata-bata bikin alasan konyol. Klasik, namanya juga anak-anak bercanda. Begitu kata-kata itu terucap, bam, sebuah ide gila melintas di kepalanya. Senyum sinis perlahan muncul di wajahnya. Benar-benar merinding. Kau tidak tahu apa itu pelaku di bawah umur ya? Ejeknya, sombong. Biarpun kami berbuat salah, hukum pasti melepaskan kami begitu saja. Terus saja berani melawanku, dan adik kecilmu yang akan menanggung akibatnya. Detik berikutnya, plak. Tamparan keras langsung membungkam mulut sombongnya. Rasakan!
Sang kakak benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana bisa anak usia 14 tahun punya sifat sebusuk ini? Hukum menolak bertindak, bagas. Dia sendiri yang akan turun tangan memberinya pelajaran hari ini juga. Setelah puas memberinya pelajaran telak, gadis itu pun pergi. Di dalam mobil, dia duduk gemetaran, mengangguk pasrah saat diperingatkan. Tapi, tunggu dulu. Rasa malu yang dia telan barusan, itu benar-benar membakar egonya. Ego lelakinya terluka parah. Dia dipermalukan sampai babak belur oleh seorang gadis. Harga dirinya jelas menolak keras kenyataan ini. Di momen panas itulah, Cho Young-min mendadak muncul dari toilet sambil mengeluarkan kepala dari jendela mobil. Jo Yang-bam berteriak keras menyuruhnya menangkap Lee Na-yun. Tapi Jong-min, dia malah melongo kebingungan, tak menangkap maksudnya. Bagi Jo yang lagi emosi, diamnya Yang-min adalah bentuk penghinaan mutlak. Emosinya langsung meledak tanpa pikir panjang. Dia menginjak pedal gas dalam-dalam. Sengaja mengarahkan mobilnya lurus menabrak adik perempuannya sendiri. Dan Cho Young-min untung saja. Di detik-detik terakhir, mereka berdua berhasil menghindar ke samping. Lolos dari insiden fatal yang bisa merenggut segalanya. Tapi akal sehat Jo Yang-bam sudah benar-benar lenyap tak bersisa. Dia memutar setir. Dengan kejam mengincar posisi adiknya tanpa ragu sedikit pun. Dia tahu betul adiknya adalah atlet lari kebanggaan. Jadi ya, pria itu sama sekali tidak menahan diri. Gas diinjak penuh. Terdengar suara hantaman ngeri. Dan boom, kaki yang selama ini jadi kebanggaan sang adik hancur seketika di tempat. Sejak hari nahas itu, adiknya menyerah pada lari dan beralih ke renang. Sampai akhirnya sebuah tragedi lain merenggutnya untuk selamanya. Lee Yun mengakhiri cerita masa lalu kelam tersebut dengan ekspresi super tenang. Barulah saat itu, Cho Young-min sadar 100%. Pemuda misterius di hadapannya ini datang bukan demi segepok uang. Apalagi sekadar mencari status sosial. Tujuannya cuma satu. Pembalasan dendam mutlak untuk menyeret semua orang di tempat ini menuju kehancuran total. Meski begitu, Yang-min masih memaksakan tawa sinis. Mengincar Jo Yang-bam? Astaga, itu si halu tingkat tinggi. Tentu saja, Lee Yun sangat paham betapa gilanya rintangan ini. Makanya, sejak awal banget dia sudah merancang skenario epik, memanfaatkan labirin finansial mereka sendiri untuk membalikan keadaan dan menyerang balik mereka. Semua tanpa ampun. Sementara itu, Jo Yang-bam yang baru saja mau rebahan di rumah, tiba-tiba mendapat pesan masuk. Salah satu rekening banknya mendadak dibekukan. Belum sempat dia memprosesnya, rentetan notifikasi serupa muncul bertubi-tubi, layaknya bom waktu. Dalam sekejap, seluruh rekening atas namanya dibekukan total tanpa sisa. Jelas, ini semua adalah mahakarya Lee Yun. Sambil mencengkeram kuat lengan Cho Young-min yang sudah babak belur, dia membisikkan rencana pertamanya dengan dingin. Tidak lama lagi, kamu akan ditemukan dalam keadaan hancur tak terselamatkan. Tapi tenang saja, jelas bukan aku yang akan melakukan eksekusi itu, melainkan Jo Yang-bam yang lagi panik terpojok. Usut punya usut. Setelah ujian waktu itu, Jo ternyata sempat memberinya sebuah rekening khusus untuk mengurus pembayaran gaji dan menutupi semua biaya operasional. Pintarnya, rekening bodong ini dibuat atas nama seorang tunawisma. Jadi, sampai kapanpun polisi tidak akan bisa melacak siapa pengguna aslinya. Begitu mengecek riwayat transaksinya, Lee Yun menemukan sesuatu yang janggal. Datanya sudah dihapus bersih. Didorong rasa penasaran, dia pun memulihkan data tersebut baris demi baris. Gila, kan? Dia baru sadar kalau semua akun anggota itu terhubung dalam satu rantai dana rahasia. Dan yang paling parah, Cho yang diam-diam menggelapkan banyak uang di belakang punggung Jo Yang-bam. Jadi dia pakai nama Cho Young-min buat ngelaporin status palsu kalau dirinya udah tiada ke sistem keuangan. Dan boom, semua rekeningnya langsung beku seketika. Kecuali kalau dia nekat datang langsung ke kantor polisi dan ngaku soal rekeningnya. Jo Yang-bam gak bakal pernah tahu kebenarannya. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal dicurigai sama si bos Jo Yang-bam? Dengan ketenangan tingkat tinggi, Lee Jun ngelempar pertanyaan menjebak itu balik ke arah Cho Young-min. Orang kayak Jo Yang-bam, dia nggak bakal pernah ngelepasin pengkhianat gitu aja. Sekalipun Cho Young-min jujur, kasus penggelapan uangnya pasti bakal terbongkar juga. Benar-benar terpojok. Dia nggak punya pilihan selain nurut. Tapi tetap aja, itu nggak bikin dia lolos dari amukan mengerikan Jo Yang-bam. Petarung paling kuat di sana, Kwon Chong-su menampar dia sampai terbang beberapa meter ke belakang. Gila! Tenaganya! Sekarang,
Jo Yang Bum udah nandain dia sebagai tersangka utama. Dia mengancam dingin. Kalau lo nggak ngaku, Chong Su bakal habisin lo sekarang juga. Chok Yang Min bener-bener emosi. Kalau bukan karena Li Yun janji punya cara buat beresin ini, dia nggak bakal mau pasrah dijadiin samsak hidup. Dan pas di momen paling kritis, akhirnya Li Yun muncul. Tapi Chok Yang Min malah shock berat. Bukannya datang buat nyelamatin, dia malah ikut-ikutan mukulin Chok Yang Min tanpa ampun di depan semua orang. Mukanya kelihatan marah banget, seakan pukulan berikutnya bisa beneran bikin dia tamat. Habis puas melampiaskan emosinya, dia tiba-tiba balik badan dan teriak ke Jo Yang Bum. Brengsek, lo berdua niat narik gue jatuh ke jurang bareng dia juga ya? Orang ini tuh pemakai parah. Gara-gara dia, kita semua sekarang jadi terancam bahaya. Sadar nggak sih? Tinjunya mendarat lagi ke wajah Chok Yang Min berkali-kali. Akting marahnya benar-benar meyakinkan. Sampai tiba-tiba, Jo Yang Bum menyuruh dia berhenti sambil menyipitkan mata penuh curiga. Sebenarnya apa sih yang bikin lo semarah ini? Kenapa lo sampai segitunya menghajar dia, ha? Nah ini dia, pertanyaan yang udah ditunggu-tunggu akhirnya keluar juga. Sesuai rencana, Li Yun langsung menjawab. Bukannya lo bilang rekening itu aman? Terus gimana nasib uang gue yang ada di sana? Semuanya ludes gitu aja. Gimana cara lo mau tanggung jawab? Kali ini, Jo Yang Bum diam sejenak. Terus dia tiba-tiba meledak, tertawa. Oh, jadi ini semua cuma gara-gara itu? Dibandingkan sama masalah lainnya, ternyata cuma uang doang yang paling penting buat lo ya? Detik itu juga, dia langsung janji bakal ganti semua uang Li Yun yang hilang. Tapi tunggu dulu, dia ngasih satu syarat. Dia mau Li Yun mengambil alih semua posisi dan kerjaan yang sebelumnya dipegang sama Chok Yang Min. Saat itulah Chok Yang Min akhirnya sadar, rencana gila apa ini sebenarnya? Ini bukan cuma soal manfaatin dia doang, tapi buat menghancurkan dia sepenuhnya dan merebut posisi sekaligus statusnya di saat yang sama. Dia harus mengakui dalam hati, bocah ini benar-benar jenius yang sangat berbahaya. Dijadiin umpan pancingan, ini emang strategi yang pas banget buat manfaatin rasa parno Jo Yang Bum, buat menyerang balik. Tapi, pas dia mikir semuanya udah aman dan menguntungkan buat Li Yun, Kwon Chong Su yang biasanya diam, tiba-tiba ngomong, dia bohong. Tatapan matanya udah ngebongkar semuanya. Terus dia menambahkan dengan nada dingin, gue bakal bikin matanya buta sekarang juga. Ditekan kayak gitu, Li Yun cuma bisa senyum sinis. Adegan kayak gini tuh udah dia prediksi dari awal. Sebelum datang ke sini, dia bahkan sempat nanya ke guru yang melatih dia. Kalau musuh gue badannya gede dan hobi narik baju sama rambut, gimana caranya gue bisa menang? Tanpa wig gue ketarik lepas. Jawaban gurunya simple banget. Pakai haket odi, terus tarik penutup kepalanya kencang. Bikin dia langsung nyerang bajumu dari awal. Jadi pas Kwon Chong Su maju menyerbu, dia sengaja mendekat, melingkarkan kedua tangan ke pinggang musuhnya, dan memaksa pria itu refleks menarik hoodie-nya. Dan dengan satu tarikan kasar itu, seluruh hoodie-nya langsung terlepas dari tubuhnya. Tapi justru karena itu, dia dapat satu momen emas untuk membalikkan keadaan. Narik hoodie sekencang itu bukan buat ngelindungin wig, tapi justru buat ngasih jalan biar musuh gampang melepaskan jaketnya dalam sekali tarikan. Manfaatin momen pas hoodie-nya lepas, tanpa ragu sedikit pun dia langsung melesatkan tendangan telak. Bikin petarung raksasa itu jatuh terkapar. Cuma dengan satu celah ini aja, dia sukses memutarbalikkan keadaan. Baru aja dia mau menyusul dengan tendangan kedua, Jo Yang Bum tiba-tiba teriak nyuruh berhenti. Bos mafia itu nggak cuma menghentikan Li Yun, tapi juga menahan Kwon Chong Su biar nggak bisa balas memukul. Li Yun langsung mundur menurut, mengangkat kedua tangannya pasang wajah nggak bersalah. Lo suruh berhenti? Ya gue berhenti. Gue ini tipe bawahan yang selalu patuh sama perintah atasan. Kalau nggak, gimana kelompok kita bisa jalan terus kan? Buat Jo Yang Bum, kata-kata barusan kedengaran manis banget. Beda jauh sama Kwon Chong Su yang sedari tadi terus-terusan menentang keputusannya. Punya bawahan yang nggak mau dengerin perintah, bikin dia merasa otoritasnya lagi ditantang habis-habisan. Dia menoleh dan ngasih peringatan keras ke Kwon Chong Su. Lo harus belajar gimana caranya patuh sama bos. Baru setelah mereka keluar dari gedung itu, Iyun akhirnya bisa hela napas panjang. Mengingat tendangannya barusan, dia sadar dan ngebatin. Kalau bahkan dengan serangan telak di wajah pun, Kwon Chong Su masih bisa nahan badannya biar nggak jatuh. Wah, gila sih. Lain kali, gue harus jauh lebih hati-hati sama monster satu ini. Badai kali ini berhasil dilewati untuk sementara. Dan setidaknya hidup mereka kelihatan balik normal lagi seperti biasa. Di sekolah, Jo Yang Bum ini murid teladan yang sempurna banget di mata para guru.
kakak kelas idaman bagi teman-temannya, dan anak kebanggaan keluarga. Tapi tahukah kalian, cuma Hyun Sung yang tahu persis kalau semua itu cuma topeng palsu belaka, kasar tak kenal ampun di luar sana. Tapi sok manis di sekolah maupun rumah. Buat dia, perbedaan drastis ini tuh semacam kepuasan aneh untuk melampiaskan hasrat tersembunyinya. Gila kan? Biarpun begitu, Hyun Sung diam-diam malah sangat berterima kasih pada pria ini. Kenapa kowa? Karena cowok inilah yang secara langsung membawanya masuk ke kelompok gelap itu. Benar-benar posisi paling sempurna untuk menyusun rencana pembalasan dendam. Sekarang, targetnya sangat jelas. Perlahan tapi pasti, tarik semua orang di balik topeng indah itu menuju kehancuran total. Hari itu, hasil ujian simulasi diumumkan. Dan coba tebak, Jo Yang Bum sukses besar meraih peringkat 10 tingkat nasional. Ibu wali kelas benar-benar takjub saat melihat lembar nilainya. Sementara itu, si Yang Bum seperti biasa dong. Dia langsung memasang wajah polos dan malu-malu kucing. Pintar banget aktingnya. Ini semua berkat bimbingan luar biasa dari ibu. Melihat momen ini, teman-teman sekelasnya asyik menggoda. Wah, ibu guru dan Yang Bum ini benar-benar pasangan yang serasi banget deh. Padahal kenyataannya, murid teladan kesayangan semua orang ini diam-diam menyimpan niat licik dan obsesi gelap terhadap gurunya yang padahal sudah bertunangan itu tepat saat dia lagi asyik membanggakan diri sendiri. Tiba-tiba seorang guru botak bergegas masuk ke dalam ruang kelas. Wajahnya terlihat sangat tegang. Dia langsung memanggil nama Jo Yang Bum saat itu juga. Lalu menyuruhnya ikut keluar bersamanya tanpa babi bu lagi. Mereka berdua melangkah ke sudut sepi di area sekolah. Di sana, Pak Kim benar-benar sudah tidak bisa lagi menahan emosinya yang siap meledak. Sambil melemparkan ponselnya dengan kasar, dia langsung membentak keras. Bukannya sudah kuperingatkan. Jangan sampai ada yang tahu soal curian kertas ujian itu. Lantas kenapa sekolah tiba-tiba saja menerima laporan anonim tentang kecurangan ini? Benar-benar tidak percaya? Jo Yang Bum langsung merebut ponsel itu dengan cepat. Usai membaca pesan itu, dia menatap tajam balik ke arah Pak Kim. Bapak membocorkan kertas ujiannya ke orang lain lagi, kan? Nadanya mendadak berubah menjadi sangat dingin. Ingat ya, aku tidak akan menanggung kekacauan ini sendirian. Jangan pura-pura lupa. Berapa banyak uang yang kuberikan padamu setiap bulan, Pak Tua? Sembunyi di balik bayangan, Hyun Sung menguping setiap kata dari pertengkaran mereka. Dia tersenyum sinis. Sudah kuduga dari awal. Dalang di balik semua ini nyatanya adalah guru di sekolah ini sendiri. Bisnis licik mereka butuh identitas siswa. Dan coba pikir, cuma guru yang bisa menyalahgunakan begitu banyak nama murid dengan bebas. Untuk menghancurkan rantai bisnis gelap ini perlahan. Dia sudah menyuruh Joanna memposting laporan kecurangan itu secara anonim di situs resmi sekolah. Tapi ingat, tujuannya bukanlah sekadar membongkar rahasia. Dia berencana memakai taktik paling fatal dan berbahaya di Korea Selatan saat ini. Murni untuk menghancurkan Jo Yang Bum berkeping-keping. Dan sekarang, dia sangat menikmati melihat kepanikan musuhnya itu. Ibu wali kelas yang rupanya diam-diam ikut menguping pembicaraan mereka. Mendadak basah kuyup oleh keringat dingin. Guru polos ini benar-benar tidak pernah membayangkan kalau murid kebanggaan di kelasnya, beserta guru kesiswaan sekolah ini. Pak Kim, nyatanya bisa sebusuk itu. Di belakang layar, saat mental sang guru sedang goyah, Hyun Sung memanfaatkannya dengan membongkar satu rahasia lagi. Jo Yang Bum ternyata diam-diam memasang kamera di meja kerja ibu guru. Lebih tepatnya, itu bukan sekadar kamera biasa, melainkan sebuah alat pelacak super gila untuk memantau setiap gerak-geriknya setiap waktu. Ucapan tajam ini langsung menyadarkan sang wali kelas dari syoknya. Dia mendadak teringat suatu hal. Belum lama ini, Jo Yang Bum memang secara khusus memberikannya sebuah hadiah berupa alat pengharum ruangan. Waktu itu, dia dengan polosnya berterima kasih atas perhatian manis tersebut. Tapi sekarang, mengingatnya saja langsung membuat seluruh tubuhnya merinding ketakutan. Tanpa pikir panjang, dia langsung memutuskan untuk segera melaporkan hal gila ini ke polisi. Namun, Hyun Sung dengan sigap menahannya. Kalau ibu lapor polisi sekarang, ibu yang justru akan hancur duluan. Keahlian utama cowok licik itu adalah memutarbalikan fakta dan mengubah korban menjadi tersangka. Dengan tatapan meyakinkan, dia meminta, tolong biarkan saya yang membereskan masalah ini lebih dulu. Sebagai permulaan, saya akan menghancurkan tangan kanan Jo Yang Bum. Tidak lama setelah itu, Jo Yang Bum langsung memanggil Hyun Sung dan Kwon Chong Su untuk membahas cara membereskan krisis laporan anonim ini secara diam-diam. Nah,
Kesempatan emasnya akhirnya tiba. Berlagak seolah dia telah menyelidiki semuanya. Yunsung dengan yakin berkata, aku sudah berhasil melacak alamat IP dari orang yang memposting artikel sialan itu. Dia lalu membeberkan dokumen yang sudah disiapkannya. Memang kita belum tahu persis siapa pelakunya, tapi ada anak SMA yang tinggal di alamat ini. Dia kemudian menyarankan agar Kwon Chong-su pergi dan menyeret targetnya sekarang juga. Begitu mendengar bahwa si pelaku telah ditemukan, Jo Yang Bum sama sekali tidak ragu. Dia langsung memberi perintah keras, bawa bocah tengik itu ke hadapanku sekarang juga. Dengan masalah yang tadinya begitu rumit kini seolah menemukan titik terang, nada suaranya mendadak berubah. Terdengar sedikit menunjukkan rasa terima kasih yang jarang terjadi. Dan Yunsung sang dalang di balik semua kekacauan indah ini langsung mengambil kesempatan. Kalau ada masalah semacam ini lagi, langsung saja cari aku. Aku pasti akan mengerahkan segalanya untuk membantumu. Tapi tentu saja, harus ada tambahan biaya ekstra dong. Siang menjelang sore harinya, ibu wali kelas memanggil Jo Yang Bum untuk menghadap ke ruang guru. Dia sengaja berakting santai seolah tidak terjadi apa-apa, lalu berkata, kepala sekolah ingin mempromosikan keindahan kampus. Pekerjaannya cukup menumpuk, dan dia sangat membutuhkan bantuanmu. Tepat ketika Jo Yang Bum hampir saja mengiyakan permintaan itu, matanya menangkap sesuatu yang janggal. Alat pengharum ruangan di atas meja guru itu hilang. Jantungnya sontak berdegup kencang. Tapi dia memaksa diri terdengar santai. Ibu guru, kemana perginya alat pengharum ruangan itu? Apa kebetulan ibu membuangnya? Sang wali kelas memasang wajah sangat menyesal. Oh, soal itu. Kepala sekolah bilang ingin menggunakannya untuk keindahan ruangan. Jadi, beliau mengambilnya. Angkena kau. Saat itu juga, dunia Jo Yong Bam seakan berputar hebat. Padahal soal skandal semacam ini, dia selalu bermain sangat aman. Ya, sebuah celah yang sudah lama terbaca oleh Lee Yun di Korea Selatan. Kasus asusila adalah jurang kehancuran yang paling sensitif dan berbahaya. Makanya, untuk urusan sepenting ini, Yang Bam hampir selalu ngotot menanganinya dengan tangannya sendiri. Kalaupun ada masalah, dia pasti sudah menyiapkan banyak rencana pelarian. Dia mungkin sudah memikirkan skema pertahanan diri berlapis. Bahkan, termasuk dalam rencananya pada guru itu. Sialnya bagi pria itu, Liun, sang dalang, sudah memutus semua jalan keluarnya. Secara diam-diam, dia menyulap alat pelacak biasa itu menjadi kamera pengintai sungguhan yang mematikan. Begitu rahasia di dalam pelembab udara itu terbongkar. Yang Bam otomatis dicap sebagai pelaku kriminal yang merekam diam-diam di toilet. Angkur sudah. Di sisi lain, Yang Bam baru saja dengar kabar gila. Kepala sekolah menaruh alat itu di toilet guru perempuan. Kabar buruk itu nyaris membuat napasnya berhenti seketika. Setelah mengumpulkan sisa keberaniannya untuk menyusup ke toilet perempuan demi mengambil alat tersebut, dua guru wanita malah berjalan keluar dari sana. Kaget setengah mati, dia langsung buang muka. Pikirnya dia bisa bersembunyi aman. Tapi ternyata salah satu guru langsung mengenalinya dalam sekejap. Bukannya ini murid dengan nilai tertinggi nasional. Jangan bertingkah aneh. Cepat kembali ke kelas. Rentetan kata-kata itu benar-benar menghantamnya seperti palu godam. Rasa malu dan panik meledak jadi satu. Dia akhirnya sadar seberapa hancur reputasi sosialnya kalau sampai aksi rekaman rahasia itu bocor ke publik. Pokoknya, apapun yang terjadi, dia harus merebut pelembab udara itu sebelum badai besar benar-benar menghantamnya. Sambil menggigit bibir keras-keras, dia memaksa dirinya untuk tenang. Terus meyakinkan diri bahwa ini cuma kegilaan sesaat. Memanggil seluruh nyalinya, tangannya meraih gagang pintu toilet perempuan itu dan menyelinap masuk. Perlahan, tanpa bersuara. Tapi, apa yang dia temukan hanya alat biasa, bukan pelembab udara rahasia yang sedang dia cari. Tepat di detik yang sama, teriakan pecah dari toilet pria sebelah. Hei, kok sepertinya ada cahaya kedap-kedip di dalam benda ini? Itu suara Pak Min Dongwook, si guru etika. Berdiri membeku di toilet perempuan, Yang Bam jatuh dalam keputusasaan yang sangat dalam. Sedikit pun dia belum sadar bahwa seluruh kekacauan ini adalah bagian dari skenario brilian Lee Yun. Kamera itu sekarang bukan cuma merekam gambar, tapi juga menyimpan jejak bukti akurat untuk melacaknya. Begitu polisi atau pihak sekolah mendapatkannya, tidak butuh waktu lama untuk membongkar siapa dalang yang memasang alat tersebut. Dan
di Korea Selatan. Sekali kau dicap sebagai pelaku perekam ilegal, hukuman sosialnya sama saja dengan akhir dari riwayat hidupmu selamanya. Kali ini, rencana Lee Yun adalah menjebak Yang Bam sebagai pelaku terburuk. Bersama Joanna, mereka bergerak seirama, menyebarkan rumor panas itu ke internet. Seorang murid pria dari sekolah elit diam-diam memasang kamera di toilet staf pria demi mengintai setiap gerak-gerik para guru. Sementara itu, Kwon Chong-soo tiba di alamat rahasia yang diberikan sebelumnya. Bukannya bertemu narasumber anak SMA, dia malah disambut sekelompok preman jalanan yang ganas. Mereka mencoba mengepung untuk memeras uangnya. Barulah di detik itu, dia sadar kalau dirinya sudah ditipu habis-habisan oleh Lee Yun. Mengamuk hebat, dia meratakan puluhan preman itu sendirian, bersumpah bakal mencari Lee Yun dan membuatnya membayar mahal atas tipuan ini. Kembali ke pihak lain, guru etika Min Dong-wook sudah mengonfirmasi adanya kamera pengintai di dalam. Pelembab udara itu, tanpa membuang waktu, dia langsung mengusulkan cara menangkap pelakunya. Pertama, amankan benda ini sebagai bukti. Cek model kameranya di internet untuk melacak kapan dan di mana barang ini dibeli. Dengan begitu, kita bisa cepat menemukan pelakunya. Pelaku sampah yang berani menodai lingkungan suci sekolah ini harus disingkirkan sampai bersih ke akar-akarnya. Setiap kata-katanya terasa seperti besi panas yang menusuk tajam langsung ke telinga Jo Yang Bam. Untuk pertama kalinya, dia merasakan ngerinya kekuatan rezim dan ancaman bagi pelanggar asusila di sana. Sejak detik itu, dia sampai tak bisa lagi duduk dengan tenang. Dalam situasi menjepit seperti ini, tertangkap basah itu benar-benar tinggal menunggu waktu saja. Tepat saat otaknya nyaris buntu, telepon Lee Yun masuk. Nadanya terdengar sangat santai saat melaporkan pekerjaannya hari ini. Frustrasi berat. Yang Bam tidak punya kesabaran dan hampir menutup teleponnya. Merasa ada yang janggal, Lee Yun pura-pura bicara dengan tulus. Kalau ada sesuatu yang terjadi, kau bisa cerita. Aku bakal melakukan apapun untuk membantumu. Tawaran bantuan itu bagaikan keajaiban bagi Yang Bam yang sedang putus asa dan terpojok. Dia langsung mengatur pertemuan mendesak dengan Lee Yun, mengatakan butuh bantuan pribadi. Dia ingin meminta tolong mengambil sesuatu. Di meja salah satu guru, ada pelembab udara berwarna biru. Tentu saja, Lee Yun langsung setuju. Membantunya mengambil pelembab udara itu, jelas bakal menariknya semakin cepat menuju dasar jurang. Kiangkuran. Dan sama sekali tanpa disadari. Yang Bam malah berterima kasih habis-habisan padanya. Bahkan menambahkan, kau ini jauh lebih berguna daripada si petarung Kwon Chong-soo. Akhirnya, dia berhasil mengambil kembali alat pewangi ruangan itu. Sambil bernapas lega, dia buru-buru mencari kartu memori di dalamnya. Tapi, tunggu dulu. Ada lampu merah kecil berkedip di bagian bawahnya. Apa itu? Belum sempat dia berpikir panjang, suara panik Min Dong-wook terdengar jelas dari sambungan telepon. Benar-benar bikin jantungan. Saat itu Huga Dong-wook lagi teriak-teriak kasih instruksi dari dalam mobilnya. Kita hampir sampai. Pelacaknya menunjukkan lokasi yang persis dibilang Nona O. Bingo! Itu pasti pelakunya. Tidak salah lagi. Jadi, begini ceritanya. Waktu Lee Yun membongkar kebenaran ke Nona O hari itu, dia diam-diam menyerahkan sebuah pelacak kecil. Rencananya, tempelkan benda itu ke alat pewangi ruangan, lalu letakkan di toilet staf pria. Benar-benar taktik jenius. Selama Jo Yang Bum merasa bersalah, dia pasti akan berusaha mengambilnya kembali. Dan coba tebak, semuanya berjalan persis seperti rencana mereka. Masuk perangkap! Berkat itulah Nona O akhirnya memberanikan diri. Dia meminta Min Dong-wook mengecek alat pewangi di toilet, yang berujung pada aksi kejar-kejaran seru yang terjadi sekarang. Setelah kabur ke sudut yang paling sepi, Jo Yang Bum langsung menghancurkan alat pewangi itu dengan panik. Tujuannya cuma satu, melenyapkan bukti kejahatan di dalamnya. Kakao Vanjet. Tapi, pas dia baru saja menemukan kartu memori di antara pecahan itu, Min Dong-wook memergokinya di momen yang paling krusial. Demi menyelamatkan diri, dia berlari sekuat tenaga dari gang sempit sampai ke tempat parkir bawah tanah. Sambil sembunyi di balik pilar dan mobil, dia melihat Dong-wook kebingungan mencarinya. Pikirnya, kalau dia bisa menghancurkan kartu memori itu dan sembunyi sebentar, dia mungkin bisa lolos begitu saja. Rencana yang cukup licik, kan? Tapi sayangnya, Min Dong-wook sama sekali tidak berniat menyerah. Tidak semudah itu. Dia berteriak lantang. Sebagai seorang pendidik, aku beri kau satu kesempatan terakhir.
serahkan dirimu sebelum aku hitung sampai 3. Dan kita bisa bicarakan ini baik-baik. Setelah itu, dia mulai menghitung mundur. Setiap angkanya terdengar bagaikan vonis akhir, menghantam saraf Jo Yang Boom yang sudah tegang. Tapi sampai hitungan ketiga, tetap tidak ada jawaban sama sekali. Kecewa berat, Dongwook akhirnya mengeluarkan kartu as miliknya. Sambil berjalan, dia berteriak, "Hei Siri!" Seluruh tempat parkir bergema. Dia memanggil berbagai macam asisten suara di ponsel. Cerdik Banjet. Saat itulah Joe Yang Boom baru sadar dia membawa ponselnya. Baru saja mau ditekan untuk dimatikan, layar ponselnya menyala. Merespon suara Min Dong-wook. Pada detik itu juga, cuma ada satu hal di kepalanya. Tamatlah riwayatnya. Saat dia sadar dan perlahan mengangkat kepala, bam! Ada wajah yang menatapnya dari belakang. Rasa horor yang sesungguhnya benar-benar terasa sekarang. Meski identitasnya sudah terbongkar, dia tetap keras kepala dan terus berusaha kabur. Benar-benar tidak mau menyerah. Sementara itu, Kwon Chang-soo akhirnya menemukan Layun dikuasai emosi pengkhianatan. Dia langsung melepaskan rentetan pukulan tanpa henti. Pertarungan epik dimulai. Tapi kali ini dia jauh lebih berhati-hati, langkah kakinya sangat terjaga, memastikan dia tidak masuk ke dalam jebakan lawan lagi. Pintar Huga! Yang tidak dia sangka, sikap waspada itu justru adalah momen yang ditunggu-tunggu Layun. Memanfaatkan fokus lawan pada pertahanan bawah, Layun langsung menarik lengannya. Lemparan bahu yang sempurna. Chang-soo pun terbanting keras ke lantai. Kesalahan perhitungan ini bikin Chang-soo sangat marah, tapi dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Tarik napas dalam-dalam. Semakin dia terpojok, semakin dia harus bisa mengendalikan emosinya. Hanya dengan begitu, dia bisa membalikkan keadaan. Tapi sayang sekali, dia melupakan satu fakta penting. Lawan di depannya saat ini adalah seorang Layun. Bukan orang sembarangan. Mengambil sedikit jarak, Layun tiba-tiba bertanya, "Kenapa kau mau jadi bawahan Jo Yang Boom dan melakukan semua pekerjaan kotornya?" Chang-soo langsung terdiam. Di satu sisi, ada ibunya yang sakit keras dan butuh biaya besar. Di sisi lain, ada tuan muda kaya yang berjanji membantu. Lengkap dengan koneksi kakeknya si direktur rumah sakit. Dihadapkan pada kenyataan pahit itu, dia seakan tidak punya jalan keluar. Demi ibunya, dia harus mengambil kesempatan itu. Baru saja dia selesai bicara, Layun tiba-tiba melempar topinya, memanfaatkan celah itu untuk menjatuhkannya lagi. Lalu dengan gerakan kilat, dia menarik lengan bajunya dan melilitkannya erat-erat ke leher lawan. Kuncian yang sempurna! Sedikit tenaga lagi. Dan dalam beberapa detik, kesadarannya akan hilang. Tapi luar biasanya, tekad Chang-soo ternyata sangat kuat. Dia menolak untuk menyerah. Di ambang batas kesadaran, dia benar-benar memaksa dirinya untuk berdiri kembali. Luar biasa. Tapi postur setengah tumbang itu justru jadi bumerang. Layun yang berada di belakangnya malah bisa memberikan tekanan yang jauh lebih besar. Dengan kuncian yang semakin kuat, kesadarannya mulai benar-benar memudar. Dalam pandangan yang kabur, dia teringat sebuah acara yang pernah ditontonnya. Sebagian besar buaya di perairan Amazon adalah hewan oportunis. Sekali mereka menggigit mangsanya, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Dan saat ini juga, dia layaknya seekor rusa kecil di rahang buaya. Tidak bisa lari, sekeras apapun dia merontak. Pada akhirnya, pertahanan Chang-soo runtuh total. Layun lalu mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Joanna. Intinya, datang ke sini sekarang juga, sudah waktunya mengakhiri semua ini dan mengungkap kebenaran pada Jo Yang Boom. Di tempat lain, aksi pelarian Jo Yang Boom benar-benar gagal total. Permainan selesai. Min Dong-wook berhasil menangkapnya. Tapi ya, demi melindungi semua yang dia punya, cowok ini mendadak meledak. Dia menyerang brutal, menendang wajah Min Dong-wook tanpa ampun sambil berteriak marah. "Kenapa sih? Kau tidak diam saja di sekolah dan mengajar? Kenapa kau harus repot-repot mengejarku dan menghancurkan masa depan muridmu sendiri? Padahal kalau kau tutup mulut saja, masalah ini pasti bakal cepat selesai. Kenapa kau harus bersikap segila ini dan membongkar semuanya ke publik?" Di bawah amukan tendangan brutal itu, wajah Min Dong-wook hancur babak belur. Sangat parah. Dan detik itu juga, dia langsung pingsan tak sadarkan diri. Memanfaatkan kekacauan itu, Jo Yang Boom langsung kabur lewat lorong parkir bawah tanah. Keberuntungan masih di pihaknya. Dia nyaris saja tertangkap polisi yang baru datang. Kalian tahu kan? Kadang ada hari di mana semua hal terasa hancur berantakan. Nah, bagi cowok ini, hari ini adalah mimpi buruk itu. Dia mencoba menelepon Wan Chong-soo, tapi nihil. Tidak ada jawaban. Tepat saat dia panik luar biasa dan merasa putus asa. Tebak
Siapa yang muncul? Liyun mendadak berdiri di tikungan. Firasat buruk langsung menyerang benak Jo Yang Bum. Tapi dengan wajah super tenang, Liyun menjelaskan. Bukankah ini pintu masuk ke gedung kantormu? Aku kesini cuma mau mengambil beberapa barang kerjaan kok. Mendengar itu, napas yang sedari tadi dia tahan, akhirnya berembus lega. Kekuatannya seolah menguap begitu saja, lalu dia ambruk bersandar ke lengan cowok itu. Liyun, maaf ya, sepertinya aku harus merepotkanmu untuk membantuku jalan ke kantor. Saat ini, cuman kau satu-satunya orang yang bisa kupercaya. Boom! Setelah semua rencana gilanya, Liyun akhirnya berhasil mendapatkan kepercayaan total dari targetnya ini. Karena umpannya sudah dimakan, ini saatnya bertindak. Dia akan mengirim iblis berwajah manusia ini kembali ke tempat asalnya. Memanfaatkan momen itu, dia langsung mengencangkan cengkeramannya. Dia mengunci leher Jo Yang Bum kuat-kuat, menahannya sampai cowok itu benar-benar kehilangan kesadaran. Saat Jo Yang Bum terbangun karena tamparan air hujan yang dingin, dia terkejut setengah mati. Tiba-tiba saja, dia sudah duduk di papan loncat yang tingginya beberapa meter di atas kolam renang. Karena panik parah, tubuhnya langsung tergelincir dan biur. Dia jatuh meluncur tepat ke dalam kolam yang penuh dengan air. Tapi ada satu masalah besar. Dia sama sekali tidak bisa berenang. Dalam kepanikannya, dia cuma bisa menggelepar di permukaan air sambil berteriak minta tolong. Tiba-tiba, rasa sakit luar biasa menusuk telapak kakinya. Dia terpaksa menyelam lagi. Dan tebak apa yang dia lihat? Dasar kolam itu dipenuhi paku payung tajam. Hila! Sangat ketakutan, dia kembali muncul ke permukaan. Terengah-engah mencari udara. Dia benar-benar tidak paham kenapa dia bisa dibuang ke tempat sekejam ini. Sampai akhirnya, dia menoleh dan melihat sosok yang duduk santai di tepi kolam. Li Jun. Seketika itu juga, amarah langsung meledak di dalam dadanya. Brengsek kau! Kenapa kau melakukan semua ini padaku? Teriaknya penuh amarah. Alih-alih menjawab, Liyun malah balik bertanya, kau tahu cerita tentang bagaimana putri duyung kecil mendapatkan kakinya? Jelas saja, Jo Yang Bum sama sekali tidak paham arah pembicaraan ini. Melihat reaksi bingung itu, jujur saja, itu membuat Liyun merasa semakin muak padanya. Kau bisa dengan mudahnya melupakan semua kejahatanmu, seolah itu tidak pernah terjadi. Kau ini benar-benar tidak pernah gagal membuatku kecewa. Cowok itu berjalan santai ke arah saluran pembuangan, lalu menarik penutupnya agar airnya menyusut. Kalau begitu, biarkan aku membantumu mengingatnya dengan jelas. Kakak perempuanku, Lina Yun, adalah orang yang sangat kuat. Setelah kehilangan kakinya dalam kecelakaan, dia sama sekali tidak menyerah. Sebaliknya, dia beralih menjadi perenang. Di berbagai kompetisi amatir, dia berhasil meraih hasil luar biasa. Dan untuk sementara waktu, dia bahkan sering menjadi pusat perhatian media. Tapi tebak apa yang terjadi? Tepat ketika semuanya mulai berjalan ke arah yang lebih baik. Sebuah tuntutan hukum yang seharusnya sangat mudah dimenangkan, justru menghancurkan sisa semangat hidup yang dia miliki. Sebagai korban kecelakaan, dia menuntutmu karena sengaja menabraknya. Dan alasanmu? Kau bilang cuma salah menginjak pedal gas yang kau kira rem. Awalnya aku yakin hakim pasti akan membela korban. Tapi keputusan akhirnya, mengingat statusmu yang masih di bawah umur, lalu kurangnya pendidikan mengemudi formal, dan tidak ada bukti kuat kalau kau sengaja melakukannya. Apalagi tidak ada kamera pengawas, dan kamera dashboard mobilmu juga sengaja dimatikan. Oh, jangan lupakan detail ini setelah kejadian. Terdakwa dengan sangat aktif mencoba mencari jalan damai. Hanya berdasarkan alasan-alasan konyol itu, hukuman yang diberikan oleh hakim kepadamu cuma 180 jam kerja sosial. Bisa kau bayangkan itu? Keputusan pengadilan yang benar-benar tidak masuk akal itu langsung membuat kondisi mental kakakku hancur lebur dalam sekejap. Sampai tidak lama kemudian, muncul sebuah berita di internet yang benar-benar menghancurkan sisa-sisa kekuatan terakhir yang dia kumpulkan demi keluarga. Tidak ada yang menduga kalau kau orang yang terus bersikeras bilang kamera dashboardnya mati itu. Ternyata setelah sidang selesai, justru mengambil rekaman audionya dan menyebarkannya ke media luas. Dalam semalam, kakakku berubah dari korban menjadi tersangka utama. Tiba-tiba, dia dituduh melecehkan anak di bawah umur. Hanya dalam sekejap mata, dia langsung jadi sasaran empuk buruan para netizen. Perasaan itu persis seperti dipaksa berguling di atas tanah yang penuh dengan paku besi tajam. Seberisik apapun kau berteriak,
tidak akan ada yang peduli. Orang-orang cuma tertarik melihat gambar sensasional dan langsung menghakimi sesuka hati. Telinga mereka sudah benar-benar tuli terhadap jeritan rasa sakit orang lain. Sejak saat itu, kakakku tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Berkali-kali aku meneleponnya. Dan yang kudengar dari ujung sana, hanyalah keheningan yang mencekam. Pada akhirnya, dia seperti boneka tanpa jiwa, menghadapi dunia yang dulunya memberi tawa tapi kini menimbunnya dengan penderitaan. Dia bahkan tidak meninggalkan pesan apa-apa. Dia memilih menjatuhkan dirinya dari atas atap gedung tinggi. Dan dengan cara paling menyayat hati, dia mengucapkan perpisahan selamanya padaku tepat di detik aku tiba di lokasi. Di balik pesonanya yang kelewat dewasa, dia tetaplah gadis SMA biasa. Percaya padaku. Tahu kan? Kisah Little Mermaid yang akhirnya bikin nangis, sang tokoh utama yang ceria dan baik hati. Suaranya dirampas. Dia tak bisa bicara jujur. Jadi, bagaimana yang Bam? Masih belum sadar juga. Perlu ku berikan petunjuk lagi nih. Dan boom, dia langsung melompat ke kolam. Tanpa basa-basi, satu tendangan telak mendarat tepat ke arah Jo. Jo yang Bam langsung tenggelam ke dasar kolam. Dia menjerit histeris saat paku-paku payung itu menusuknya. Benar-benar dramatis. Biar cowok menyebalkan ini merasakan sensasi berguling di atas ranjang paku. Liyun sudah menyiapkan kejutan ini sejak lama loh. Tapi sayangnya, astaga, sampai detik ini pun si target masih belum paham kenapa dia dikerjai habis-habisan begini. Jadi ya, Liyun langsung melepas topengnya. Tampil apa adanya, bukannya sudah kubilang dari tadi. Aku Liyun, anak yang dulu selalu kau tindas. Yang akhirnya kehilangan sang kakak tercinta. Adik satu-satunya dari gadis Malang yang kalian sebut Lee Naun. Nah, sekarang ingat kan? Diangkat dengan satu tangan. Jo Yong Bam cuma sibuk menghindari paku di bawahnya. Sedikit pun tak ada rasa bersalah. Malah sebaliknya, dia menggertakkan gigi dan berteriak heboh. Hei, yang kau lakukan ini tindakan kriminal tahu. Kau menyerangku. Kau menculikku. Semua kamera di sini pasti sudah merekam semuanya dengan jelas. Wah, dia tidak tahu saja. Demi misi balas dendam super epic ini, Liyun sudah lama menghapus semua rekaman CCTV-nya. Dengan satu kibasan tangan yang keren, dia melepaskannya. Jo Yong Bam kembali jatuh ke lautan paku payung. Aps! Melihat cowok dingin ini kesakitan, amarahnya makin tak terbendung. Ditariknya kerah baju itu, lalu, plek! Wajahnya ditampar berkali-kali. Tempat ini sudah terbengkalai bertahun-tahun. Aku sama sekali tak perlu memikirkan kamera pengawas di sini. Lagi pula, aku menyetir ke sini pakai mobilmu loh. Jadi, waktuku sangat banyak untuk membantumu merenungkan kesalahan. Yang bikin aku penasaran, kok kau masih berani menyetir mobil yang sudah menghancurkan kaki? Kakakku! Mendengar itu, Jo Yong Bam menggemeretakkan rahangnya dan mengaum marah. Kenapa kau melakukan ini padaku? Emangnya aku membakar rumahmu? Memangnya aku yang langsung melenyapkan kakakmu? Bukankah kau sendiri yang bodoh dan memulai semua kekacauan ini? Sayangnya, kalimat itu tak pernah selesai. Satu tamparan keras kembali membungkamnya. Rasa kebas di telapak tangannya. Entah kenapa malah membuat Iyun merasa sangat lega. Bagus! Kau sama sekali belum berubah. Kau tetaplah pecundang sejati. Cowok egois sepertimu memang target paling sempurna buat pelampiasanku tanpa perlu menahan diri. Tamparan demi tamparan melayang, dia seolah ingin mengukir nama Lee Naun di ingatan Jo Yang Bam. Kau merampas kakinya, mengambil suaranya, dan pada akhirnya kau merebut masa depannya. Little Mermaid ini bernama Lee Naun. Lee Jun menatap tajam wajah musuhnya yang kini sudah bengkak dan babak belur itu. Tapi tebak, Lee Yun masih memberinya satu kesempatan terakhir. Minta maaflah dengan benar padaku dan kakakku. Sudut bibir Jo Yang Bam berkedut pelan, seolah-olah dia benar-benar mau bilang, maafkan aku. Namun sedetik kemudian, dia malah meledak dalam tawa gila. Mimpi saja sana, bocah tengik. Untuk apa aku minta maaf padamu? Bagaimana caranya aku minta maaf pada kakakmu yang sudah menderita di sana? Begitu kalimatnya selesai, matanya langsung tertuju ke depan. Di sanalah dia. Kwon Chong Su berdiri tepat di belakang Lee Yun dengan tatapan super tajam. Melihat sang penyelamat, Jo Yang Bam langsung histeris kegirangan. Kemana saja kau? Aku menelepon terus, tapi tak diangkat. Kenapa diam saja di situ? Cepat bantu aku menghabisi cowok sialan ini. Dan apa yang terjadi, Bam? Sebuah pukulan super berat langsung menghantam wajahnya tanpa ampun. Kali ini, bukan Lee Yun pelakunya,
melainkan Kwon Chong-su, orang yang selalu dia perlakukan bagai bawahan setianya. Sambil berteriak penuh emosi, Kwon Chong-su menghujaninya dengan pukulan bertubi-tubi. "Jo Yang Bam, kenapa kau berbohong padaku? Apa yang kau katakan waktu itu? Kau bilang penyakit ibuku tak bisa dioperasi, hanya bisa dirawat biasa. Kakekmu yang akan menjaganya. Dan kau akan berusaha keras membayar semua biaya rumah sakitnya. Kau pasang wajah sok tulus itu. Kau menipuku agar mau melakukan semua pekerjaan kotormu tanpa berpikir dua kali. Coba kalau aku tidak bertemu Lee Yun. Kalau aku tak dengar langsung darinya bahwa penyakit ibuku seharusnya bisa dioperasi sejak awal. Dan keadaannya tak akan seburuk ini. Aku pasti masih menganggapmu sebagai dewa penolongku. Sayang sekali ya, punya bukti pun sekarang percuma. Di Korea Selatan, peluang menang gugatan medis bahkan tak sampai 1% loh. Walau masuk berita, kau pasti bisa membungkamnya dengan kekuatan keluargamu. Jadi, satu-satunya cara adalah membalas perbuatanmu dengan gayaku sendiri. Kau menghancurkan hidup ibuku. Sekarang, rasakan penderitaan yang sesungguhnya. Di sini, tinju jauh lebih ampuh daripada hukum. Hari ini, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup demi membalas dendam ibuku, yang kini terjebak selamanya di ranjang rumah sakit. Dengan raungan keras, tinjunya mengamuk bagai badai dahsyat. Melihat cowok itu hampir hilang kendali sepenuhnya, Lee Yun tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikannya. "Cukup. Kalau kau terus memukulnya, kau tak akan pernah bisa mengambil kembali biaya pengobatan ibumu." Wah, kata-kata itu sukses membekukan kepalan tangan Kwon Chong-su di udara. Dia menggemertakkan gigi, tapi akhirnya dia menahan diri. Sebelum pergi, dia melemparkan ancaman yang super dingin. "Siapkan biaya rumah sakit ibuku minggu depan. Aku akan memindahkannya dari sana. Kalau kau sampai gagal menyiapkannya, riwayatmu benar-benar tamat." Begitu Kwon Chong-su pergi dengan kecewa, Lee Yunong mengeluarkan sebuah benda hard disk. Dia mengayunkannya tepat di depan wajah Jo Yang BM. "Kudengar dari sahabatmu, Choi Chong-min, ada harta karun di lacimu?" "Yap, isinya rekaman super detail dari semua rahasia gelapmu. Inilah alasan asliku mendekatimu sejak awal. Yang Bangko Mundial, Skakmat. Ini akhir dari permainanmu. Kau sudah kehilangan segalanya sekarang." Mendengar skakmat itu, Jo Yang BM shock berat dan tiba-tiba, boom! Dia menangis terseduh-seduh. "Maafkan aku. Kesalahanku sungguh tak termaafkan. Baru menyesal sekarang pasti membuatmu muak. Aku akan menyerahkan diri. Aku janji menebus semuanya seumur hidup. Tapi tunggu sebentar." Begitu kalimatnya selesai, matanya melirik tajam. Targetnya, kunci mobil yang tergeletak manis tak jauh darinya. Secepat kilat, saat Lee Yun lengah sedikit saja, dia menyambar kunci itu dan lari sekencang-kencangnya menuju pintu keluar. Menyerahkan diri, mimpi saja. Selama aku bisa menyetir pulang, orang tuaku pasti membereskan semua kekacauan ini untukku. Tapi saat dia melompat masuk mobil dan siap tancap gas, tebak siapa yang berdiri santai menghadangnya? Bener, Lee Yun, ini kesempatan terakhirmu untuk minta maaf. Kamkan itu. Kalau kau berani pergi sekarang, sungguh tak ada jalan kembali. Bagi pria egois seperti Jo Yang BM yang tak pernah merasa salah, ancaman itu cuma angin lalu. Tanpa ragu, dia menginjak gas dan melesat pergi. Di dalam mobil yang melaju gila-gilaan itu, pikirannya berkecamuk. Semakin dipikir, dia malah makin emosi. Dengan sifat keras kepalanya, dia jelas menolak kalah dari penghinaan ini. Jadi, keluarlah trik kotor lamanya. Dia meraih ponsel, berniat menelpon jurnalis untuk memutarbalikkan seluruh fakta. Namun tiba-tiba, awas! Jalanan di depannya mendadak diblokir total oleh barikade besar. Panik melanda. Dia buru-buru menginjak rem sekuat tenaga. Tapi sialnya, pedal rem itu sama sekali tak merespon. Dalam hitungan detik, mobilnya hilang kendali total, menabrak pembatas, dan melayang jatuh ke dasar jurang. Setelah itu, Joanna segera menenangkan Lee Yun Sung. "Jangan khawatir, area konstruksi itu sudah dipasangi pengatur lalu lintas. Tak ada yang bisa lewat sana selain mobil miliknya." Tentu saja, Lee Yun percaya penuh pada pengaturannya. Beban berat yang bertahun-tahun menghantui dadanya. Akhirnya, terasa benar-benar menemui titik terang. Satu-satunya hal yang disayangkan, sampai detik terakhir pun, Jo Yang BM lebih memilih nekat kabur ketimbang memberikan permintaan maaf tulus. Ya, tapi setidaknya semua kekacauan epik ini akhirnya benar-benar usai. Mungkin kini dia punya sedikit keberanian berbisik pada sang adik. "Kau sudah bisa tenang sekarang." Beberapa hari kemudian,
Joanna menemui orang tua si pembuat onar. Gadis itu menyebarkan setumpuk dokumen di tangannya. Satu persatu, fakta dibeberkan. Semua yang ada di sini adalah ulah putra kalian. Kalau aku menyerahkan semua ini ke kepolisian, bersiaplah, seluruh keluarga kalian akan diinvestigasi habis-habisan. Ayah Joe yang BM masih mau mendebat? Oh, tentu saja. Sampai Joanna memamerkan fotonya bersama seorang hakim. Skak Matt. Rekaman pertemuan rahasianya dengan hakim yang menangani kasus kecelakaan masa lalu itu sangat tajam dan jelas. Bukti kotor penyuapan hakim demi menutupi kesalahan putranya kini terpampang nyata. Barulah pria tua itu panik luar biasa dan memohon siap menerima syarat apapun. Tapi Joanna, dia tersenyum dingin. Cuma ada satu tuntutan. Kirim putra kalian yang baru saja lolos dari kecelakaan mengerikan itu. Dan kini, kaki kirinya lumpuh ke klinik kejiwaan. Dibandingkan sel tahanan remaja, itu masih sangat bermurah hati. Lagi pula, aku juga tidak ingin membesarkan drama ini menjadi skandal publik yang heboh. Atau semua orang yang terlibat akan dipanggil untuk diinterogasi. Dia menyodorkan formulir persetujuan. Perjanjian ini sangat jelas. Meski anggota keluarga kandung hadir meminta, pasien hanya bisa keluar dengan izin dari pihak yang menyetujui awal. Kan ini! Selama aku bilang tidak, Joe yang BM tak akan pernah meninggalkan klinik kejiwaan itu seumur hidupnya. Bagi pasangan ini, jawabannya sudah pasti. Di antara penjara atau rumah sakit, sama sekali tak ada keraguan dalam memilih. Bagaimanapun alasannya, perawatan rumah sakit terdengar jauh lebih elegan daripada melayani hukuman. Apalagi, cederanya akibat terjun bebas tak terkendali itu memang luar biasa parah. Kerusakan tulang belakangnya teramat parah. Saraf utama di sisi kiri yang menghubungkan tubuh atas dan bawahnya terputus sepenuhnya. Jangankan untuk berbuat ulah lagi, bisa menjalani kesehariannya dengan normal saja sudah jadi pertanyaan besar sekarang. Sementara itu, Lee Yun mendapat kabar baik. Yep, misi selesai. Bayangan gelap yang selama ini mencekiknya hingga sesak napas, lenyap tak berbekas di momen itu juga. Nah, sekarang saatnya beralih ke target berikutnya. Berpindah tempat, di sebuah studio syuting, dua figur publik yang lumayan tenar sedang asik merekam acara. Bintang tamunya adalah aktor karismatik Kong Joon Hyuk dan lawannya, reporter dunia hiburan Shin Min Woo. Mengikuti naskah kartu, Shin Min Woo bertanya santai, "Seperti apa kamu saat masih pelajar?" Dan bam! Ekspresi Kong Joon Hyuk mendadak berubah. Wajahnya seketika menggelap menahan amarah. Dia bahkan berbalik dan membentak manajernya di tempat. "Kenapa kau mengatur orang ini untuk mewawancaraiku?" Reaksi abnormal itu kontan saja memancing rasa tak puas dari seluruh staf di lokasi. Semua orang membatin. Bukankah reaksi itu terlalu berlebihan? Jangan-jangan dia sedang menyembunyikan masa lalu kelam yang tak ingin dibongkar. Terus, pas suasananya lagi canggung parah dan super kacau, tiba-tiba seorang cowok berseragam kurir diam-diam mendekati sang sutradara. Dia memberikan sebuah surat dengan sangat tenang. "Ini bukan untuk Kong Joon Hyuk. Ini khusus buat Shin Min Woo." Begitu dibuka, dia pasti langsung paham. Isinya tepat seperti apa yang dia lakukan pada Lee Yun dulu. Makna di balik tato ketiga yang terukir di tubuh Lee Yun. Mengira itu hadiah dari penggemar, Shin Min Woo membuka amplopnya dengan sangat antusias. Detik berikutnya, senyum di wajahnya langsung membeku kaku. Belum sempat dia bereaksi, amplop itu sudah direbut begitu saja oleh Kong Joon Hyuk yang penasaran. Di sebelah. Nah, sekarang dua orang melihat foto itu dengan sangat jelas. Di foto tersebut, tampak seorang preman urakan dengan rambut kuning yang wajahnya sangat mirip dengan sosok asli Shin Min Woo. Baru saja Kong Joon Hyuk mau bicara, pria di sebelahnya langsung mencekik lehernya dengan kuat. Mencondongkan tubuhnya ke depan, Shin Min Woo memberi peringatan dengan suara rendah. "Kalau kau masih mau kerja di dunia hiburan, tutup rapat mulutmu itu. Kau tidak melihat apapun. Kalau berani buka suara, tamat riwayatmu." Saat itu, Huga Kong Joon Hyuk akhirnya sadar. Pria yang selalu tampil lembut di depan publik dan sopan di depan kamera ini, aslinya adalah orang gila yang sangat kejam. Kenyataannya adalah, bahkan sejak masa sekolah mereka dulu, Shin Min Woo sudah jadi sampah yang setara dengan Jo Yang Bam. Dalam beberapa hal, dia bahkan jauh lebih licik dari Jo Yang Bam. Alasan kenapa Lee Yun terus-terusan dirundung saat sekolah menengah adalah karena Shin Min Woo Young memulainya duluan, barulah setelah itu Park Sang Chol dan Jo Yang Bam ikut-ikutan. 4 tahun yang lalu, saat baru saja masuk sekolah menengah pertama, Lee Yun sebenarnya tidak terlalu kenal dengan sosok Shin Min Woo.
Selain fakta bahwa mereka pernah satu sekolah dasar, mereka jarang sekali mengobrol. Dia hanya pernah dengar satu hal. Anak itu adalah seorang berandalan, karena sifat aslinya memang pemalu. Iyun selalu berusaha keras untuk menjauhi anak-anak bermasalah ini. Tapi karena masalah pencernaan yang kronis, dia sering sekali sakit perut dan bolak-balik berlari ke toilet. Gara-gara itu, dia jadi sering memergoki gerombolan anak itu merokok, berkelahi, dan melakukan hal-hal yang jelas-jelas dilarang keras oleh sekolah. Pada akhirnya, keberadaannya mulai disadari oleh mereka. Tidak lama setelah itu, Shin Min-woo yang belum pernah bicara sepatah kata pun padanya, tiba-tiba mengajak ngobrol. Dia bahkan pura-pura ramah dan tersenyum sambil meminta untuk bertukar tempat duduk. Mengira itu cuma permintaan biasa antar teman sekelas, Lee Jun tidak curiga sama sekali. Namun saat pelajaran berlangsung, sakit perut itu kembali menyerang. Tak sanggup menahannya lagi, dia baru saja mau berdiri untuk izin ke toilet ketika sebuah tangan tiba-tiba menekan bahunya dengan sangat kuat. Sambil tersenyum dengan mata menyipit, Shin Min-woo berbisik, "Tutupi aku sebentar ya. Aku mengantuk dan ingin tidur siang." Bagi seseorang seperti Lee Yun yang tidak pernah menolak permintaan orang lain, ini adalah hal yang mustahil untuk dia tolak. Jadi sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, dia memaksakan diri bertahan selama 3 jam pelajaran. Dia mencoba berdiri di setiap pergantian jam, tapi selalu dihalangi dengan berbagai macam alasan. Padahal kenyataannya, itu cuma akal-akalan Shin Min-woo yang sengaja tidak membiarkannya pergi. Pria ini tahu betul betapa kejamnya anak-anak labil yang bisa mengucilkan seseorang hanya karena alasan super sepele, dan betapa mudahnya mengubah target menjadi bahan tertawaan satu kelas. Pada akhirnya, karena sudah benar-benar tidak tahan lagi, dia langsung melesat lari ke toilet saat jam istirahat. Tapi sayangnya kali ini, meskipun dia cuma menggunakan toilet seperti biasa, dia tiba-tiba dikepung segerombolan anak laki-laki yang menodongkan kamera ponsel dan merekamnya. Beberapa dari mereka tertawa penuh rasa jijik. Yang lain mulai mengejek dan memberinya julukan menjijikan, memanggilnya si aneh yang hobi buang air. Ya, dan begitu saja. Dalam satu malam, dia langsung berubah menjadi sosok yang dijauhi oleh seluruh angkatan. Tiba-tiba dikucilkan oleh semua orang tanpa alasan yang jelas. Dan alasan Shin Min-woo memilihnya itu sungguh bikin muak. Sangat sederhana. Dia cuma terlihat mudah untuk ditindas, itu saja. Dia bahkan dengan nada setengah bercanda memprovokasi temannya. "Han Ji-hun, pergi sana. Habisi domba kecil itu." Meskipun dia tertawa dan bilang itu cuma candaan buat orang dengan obsesi aneh seperti Han Ji-hun, kedengarannya malah seperti sebuah ajakan yang sangat serius. Sejak hari itu, kehidupan sehari-hari Lee Yun berubah menjadi mimpi buruk yang panjang. Sampai akhirnya, dia benar-benar menjadi kuat. Sangat kuat untuk membalas dendam pada mereka satu persatu. Di dalam penjara remaja, dia turun tangan sendiri menghajar Han Ji-hun yang dulu menyiksanya. Lalu membalas dendam pada Park Sang-chol dan Jo Yang Bam, membuat mereka terjebak seumur hidup dalam penderitaan yang tak ada ujungnya. Sedangkan untuk Shin Min-woo yang jauh lebih menjijikkan, dia berencana untuk menyeretnya masuk ke dalam kehancuran dengan metode yang sepenuhnya berbeda. Secara perlahan, dibandingkan dengan rencana matang dan penyamaran demi mendekati Jo Yang Bam, menghadapi Shin Min-woo yang kini jadi selebriti ini sangat berbeda. Yang dia butuhkan hanyalah serangan secara terang-terangan. Ketika motornya tiba-tiba menghadang laju mobil van hitam itu, Lee Yun sama sekali tidak ragu. Dia mengangkat tongkat bisbol dan menghantamkannya ke kaca jendela berkali-kali tanpa ampun. Sampai kaca super tebal itu akhirnya hancur berkeping-keping karena pukulannya. Lalu dia memasukkan tangannya, mencengkeram kuat leher Shin Min-woo, menariknya keluar dari mobil dengan kasar, dan menghempaskannya tepat ke atas aspal. Dulu dia adalah mangsa incaran mereka. Tidak bisa kabur sama sekali, tidak peduli seberapa keras dia meronta sekarang. Gilirannya yang membuat mereka merasakan keputusasaan yang sama. Dia melayangkan pukulan keras bertubi-tubi, tanpa jeda sedikit pun. Setiap kali dia melihat wajah yang busuk sampai ke akar-akarnya itu, rasanya pukulan sebanyak apapun tidak akan pernah cukup. Tapi dia sama sekali tidak berniat mengakhiri permainan ini dengan cepat. Jujur saja, bagi pria misterius ini, hukuman itu masih terlalu ringan. Manajernya panik dan berlari melerai. Tapi, BAM, Lion langsung menyambutnya dengan satu tendangan terbang super dramatis. Tanpa basa-basi, dia kembali naik ke motor kesayangannya dan melesat menghilang ke dalam kegelapan. Malam yang misterius. Beberapa hari kemudian, kejutan. Berita tentang Shin Min-woo yang dirawat dengan luka parah langsung menggemparkan seluruh halaman. Utama,
Jagat hiburan. Ratusan reporter berkerumun penuh semangat di rumah sakit. Semuanya saling berebut mengendus kebenaran di baliknya. Sang korban malah lebih kebingungan. Kenapa? Karena pelakunya selalu memakai helm sepanjang waktu, diam membisu. Dan langsung saja menerjang seru untuk menghajarnya habis-habisan tanpa ampun. Sungguh penuh teka-teki. Dia bahkan sama sekali tidak punya kesempatan untuk melihat wajah pelakunya. Entah siapa dalang misterius di balik semua ini. Satu hal yang pasti, dia jelas-jelas tidak akan membiarkan masalah epik ini lewat begitu saja. Tepat pada momen dramatis itu, Presiden YP Entertainment, Yuan Dong, mendorong pintu dan melangkah masuk. Senyumnya terasa dingin sekaligus menawan saat dia dengan tegas memerintahkan stafnya. Singkirkan semua reporter mengganggu itu, sekarang juga. Setelah ruangan itu sepi, barulah dia melangkah santai menuju ranjang. Dia memamerkan seringai jahil namun karismatik pada sang pasien kesayangannya itu. Lalu berkata, ini kisah yang luar biasa. Hulk, kau mendominasi semua berita sekarang. Kalau kita memainkannya dengan benar, popularitasmu pasti akan meroket tak terkendali karena ini. Belum sempat dia selesai, Shin Min-woo memotongnya dengan emosi meledak-ledak. Siapa yang peduli omong kosong itu? Aku cuma mau menemukan pria itu dan menghancurkannya habis-habisan dengan tanganku sendiri. Yuan Dong mengibaskan tangan. Menenangkannya layaknya anak kecil yang sedang ngambek. Santai saja, semuanya sudah ditangani. Polisi kenalanku sudah melacak identitas misteriusnya. Begitu orang-orangku bergerak, kami pasti akan menyeretnya langsung kemari, agar kau bisa meluapkan semua amarah membara itu. Sepuasnya. Mendengar identitas penyerangnya, berhasil dikonfirmasi secara pasti. Shin Min-woo akhirnya bisa menghembuskan napas lega yang cukup panjang. Dia mengambil ponselnya dan mulai menggulir asyik liputan media tentang dirinya sendiri. Sebagai seorang selebritas papan atas, menjaga citra menawan di mata publik adalah sebuah kewajiban mutlak. Namun, perasaan was-was bahwa pesonanya bisa hancur kapan saja benar-benar membuatnya lelah setiap detik. Tapi tebak, Yuan Dong justru terlihat sangat bersemangat. Jangan terlalu mencemaskan komentar-komentar negatif itu. Kali ini, kita punya skenario super jenius. Seorang artis diserang saat melindungi manajernya. Sungguh sosok pahlawan tampan yang sangat menjunjung tinggi sebuah kesetiaan. Setelah menyusun strategi humas yang apik ini, dia dengan penuh semangat mengangkat telepon dari reporter. Dia menginstruksikan mereka untuk membesar-besarkan ceritanya secara dramatis. Oh, dan pastinya juga sekalian mempromosikan drama baru yang akan segera memulai proses syuting. Yang sangat seru itu. Di matanya, ini jelas merupakan peluang emas bagi Shin Min-woo untuk menjadi idola paling bersinar. Tapi tunggu dulu. Tepat ketika mereka mengira semuanya sudah benar-benar aman terkendali, seseorang menyeret masuk preman sewaan yang sudah babak belur. Lalu melemparnya begitu saja tepat di ambang pintu. Kejutan super dramatis. Di bawah tatapan kaget mereka, sosok misterius itu perlahan melepaskan helmnya. Aku teman baik Minu, ucapnya dengan senyum sopan namun penuh misteri. Ada beberapa hal penting yang ingin kubicarakan dengannya secara langsung dan sangat pribadi. Tentu saja, Yuan Dong terlalu pintar untuk tertipu. Pria ini jelas-jelas dalang kuat yang baru saja membuat preman sewaannya tumbang tak berdaya. Seperti itu. Tapi sebelum dia sempat bicara, Shin Min-woo buru-buru menghawap. Dia memaksa dirinya tersenyum ceria. Kami memang benar-benar berteman. Kami teman sekelas di sekolah menengah. Biarkan dia masuk. Tutup pintunya supaya kami bisa mengobrol santai. Namun di balik ketenangan palsunya itu, kilatan kepanikan di wajahnya sungguh tak bisa disembunyikan lagi. Menatapnya lekat, Liun hanya merasakan sebuah ironi menarik. Bintang bersinar yang seharusnya melesat ke puncak kesuksesan, kini malah berhadapan dengan mantan. Korban tangguh ini tidak datang ke televisi untuk menangis sedih. Tidak, dia datang langsung untuk memberinya pelajaran epik sampai terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Bagian paling kocaknya adalah, sebagai figur publik yang dicintai, Shin Min-woo benar-benar tidak bisa melakukan apapun saat ini. Dia tak bisa berteriak, tak bisa membalas, apalagi meledak marah. Dia hanya bisa menonton tanpa daya. Saat Lee Yun perlahan membuka pintu penderitaan epik untuknya. Mirip seperti dulu saat masih di bawah umur, dia ingin menikmati sensasi kenakalan sepenuhnya tanpa peduli pada konsekuensi hukum. Dan dengan tangannya sendiri, dia membuka pintu penderitaan epik itu untuk Lee Yun. Sementara itu, di perusahaan Yuan Dong terus memutar ulang adegan mengejutkan tadi di benaknya. Pemuda berambut merah yang tiba-tiba muncul di depan pintu rumah sakit itu jelas bukan teman biasa.
Dengan mengandalkan insting tajamnya selama bertahun-tahun, dia langsung tahu sepasang mata misterius itu jelas menyimpan sebuah dendam luar biasa. Yang paling merepotkan, dia baru saja sadar kalau artis kesayangannya ini adalah magnet masalah, yang jauh lebih rumit dari dugaannya. Waktu berlalu sangat cepat. Dengan luka Shin Min-woo yang sudah membaik, tibalah harinya bagi bintang kita ini untuk pulang. Di luar rumah sakit, para reporter memadati pintu masuk. Lensa kamera mereka berebut, mengincarnya dengan penuh semangat. Namun dia hanya berjalan elegan sambil terus menunduk dalam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan memukau itu malah diartikan oleh beberapa media massa sebagai ketenangan karismatik. Bagaimanapun juga, perhatian publik itu sangat nyata. Shin Min-woo sukses menjadi sensasi luar biasa. Tapi hatinya sendiri sama sekali tidak merasa gembira. Kehadiran Leon itu layaknya bom waktu di bawah kakinya, yang siap meledak mengejutkan kapan saja. Jika meledak, citra sempurna yang susah payah dibangunnya bertahun-tahun akan hancur seketika. Dan tak lama kemudian, kenyataan membuktikan bahwa kekhawatirannya itu memang memiliki alasan yang sangat kuat. Leon langsung menerobos masuk ke rumahnya, mengubah ruang tamunya menjadi arena berantakan yang epik. Sambil melihat sekeliling ruangan, Leon tersenyum sinis dan menyindir tajam. Wah, tempat yang lumayan mewah. Padahal, ada orang yang terpaksa tinggal di ruang bawah tanah. Bertahun-tahun gara-gara rumah mereka hangus terbakar. Tahu tidak, menjadi selebritas itu memang beda level ya. Kau bahkan bisa berkencan dengan banyak artis wanita cantik. Benar-benar bikin iri. Setiap kalimat sindiran itu menusuk setajam silet. Dan tebak, semuanya sukses menghancurkan harga diri Shin Min-woo hingga berkeping-keping. Saat itu, yang bisa dia lakukan hanyalah menggertakkan giginya menahan emosi. Menelan mentah-mentah setiap rasa amarah dan ketakutan yang meluap. Mendengar Leon melempar ancaman bahwa dia pasti akan kembali, dia langsung sadar. Tujuan aslinya, memprovokasi dia selangkah demi selangkah, dan memaksanya untuk mengakui siapa dia yang sebenarnya di masa lalu. Jadi, dia memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Shin Min-woo segera meraih ponselnya dan langsung menghubungi teman-teman lamanya. Komplotan geng motor itu. Suaranya terdengar sangat dingin. Bawa semua orang. Aku ingin kalian memburu satu orang ini sampai dapat dan jangan pernah biarkan dia lolos. Di sisi lain, Lee Yun sama sekali tidak menyangka dia akan bertindak sejauh ini. Dalam pikirannya, demi melindungi karier dan citranya yang bersih, Shin Min-woo pasti akan menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Persis seperti kejadian masa lalu, saat insiden kebakaran itu membuatnya masuk rumah sakit. Hanya agar dia bisa debut menjadi bintang muda yang terbebas dari segala skandal. Meskipun dia tidak pernah sekalipun merasa dirinya bersalah, dia tetap memaksa dirinya untuk datang ke ruang rawat itu. Dan dengan sangat terpaksa mengucapkan, "Aku sungguh minta maaf. Tolong jangan pernah mengungkit kejadian itu lagi." Dulu sekali, saat terbaring lemah di ranjang rumah sakit sambil mendengar permintaan maaf palsu itu, dia benar-benar tidak bisa menahan air matanya yang terus menetes. Karena tepat pada detik itu, dia akhirnya menyadari satu hal. Sosok yang dia anggap sebagai sahabat sejak kecil ini, ternyata bukan sekadar dalang utama dari semua perundungan itu. Dia juga tipe orang licik yang bisa membuang semua tanggung jawabnya begitu saja, tanpa berkedip sedikit pun. Yang jauh lebih kejam, semua itu terjadi tepat di depan mata ibunya sendiri. Pada detik itu juga, sang ibu akhirnya mengerti bahwa anaknya sudah lama disiksa oleh para berandalan. Padahal kenyataannya, wanita luar biasa itu sama sekali tidak seharusnya mengetahui kenyataan. Se-Fate itu ditarik kembali ke masa sekarang, semuanya terasa berbeda. Baru setelah mendengar kabar mengejutkan dari Joanna, Lee Yun akhirnya menyadari bahwa situasinya kini sudah berubah total. Shin Min-woo ternyata sudah mengumpulkan satu geng preman penuh untuk menyingkirkannya. Karena merasa sangat panik, Joanna menentang keras keputusannya untuk menghadapi mereka semua sendirian. Namun setelah memikirkannya dengan sangat tenang, dia justru menawarkan rencana gilanya sendiri. Pancing mereka semua masuk ke dalam sebuah gang sempit. Sekilas, ini memang terlihat seperti dia sedang menutup jalan pelariannya sendiri. Tapi tunggu dulu. Kenyataan sebenarnya adalah untuk memastikan musuh tidak punya celah sedikit pun untuk kabur. Kartua sebenarnya adalah membawa sang monster petarung Kwon Chong-su. Begitu seluruh geng motor itu merangsek masuk, Kwon Chong-su akan langsung memblokir jalan keluar, dan mereka akan menghajar dari kedua sisi. Tak akan ada satupun dari mereka yang bisa lolos kali ini. Jauh sebelum momen ini, senior yang dulu mengajarinya cara bertarung sebenarnya sangat menentang ide ini.
melarangnya untuk memprovokasi kelompok sebesar itu. Tapi Li Yun tahu betul satu hal. Untuk menghadapi seseorang yang selicik dan sekejam Shin Minwoo, dia harus benar-benar siap untuk mempertaruhkan segalanya. Lagi pula, saat ini dia sudah tidak memiliki apapun yang harus dilindungi setengah mati. Jadi, dia sama sekali tidak merasa takut dan tidak ada satupun hal yang tidak berani dia lakukan. Setelah terus-menerus didesak, senior itu akhirnya setuju meski dengan berat hati. Namun, dia memberikan 2 buah nasihat yang sangat penting. Pertama, kau harus menemukan seseorang yang benar-benar bisa kau percayai untuk membantumu. Hanya dengan kerjasama 2 orang, kau bisa meminimalkan segala kelemahanmu sendiri. Kedua, tidak peduli apapun yang terjadi nanti. Lindungi terus bagian belakang kepalamu. Jika kau sedang sial dan terkena hantaman di sana, kau bisa langsung tumbang di tempat, tertidur selamanya di ranjang rumah sakit. Dan ya, pertarungan epik di gang sempit itu pun berakhir dengan sangat cepat. Saat Li Yun menaklukkan kaki lawan terakhirnya dengan 1 tendangan telak. Kwon Chong Su ternyata sudah selesai menyapu bersih semua musuh di sisinya. Mereka berdua kembali berkumpul di tengah jalanan yang dipenuhi suara rintihan kesakitan. Li Yun kemudian menyodorkan setumpuk uang tunai tebal sebagai bayaran untuk pekerjaan ini. Yang mengejutkan, Kwon Chong Su bahkan sama sekali tidak melirik uang itu dan langsung menolaknya. Mentah-mentah, dulu kau sudah membantuku lepas dari cengkraman orang seperti Jo yang baik. Aku sama sekali tidak akan pernah melupakan budi baik itu. Jadi, tidak mungkin aku menerima uang ini. Mendengar itu, Li Yun hanya menjawab dengan nada datar. Aku juga tidak menginginkan uang itu. Apalagi mengingat uang kotor ini didapatkan dengan mengorbankan kehidupan adik perempuanku. Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik pergi. Sambil melemparkan kalimat terakhirnya. Jika kau memang tidak mau mengambilnya, buang saja uang itu. Sambil menatap punggungnya yang menjauh, Kwon Chong Su tiba-tiba menyadari satu hal. Pria di hadapannya ini benar-benar seperti sosok menyedihkan yang sudah tidak peduli lagi pada apa pun di dunia ini. Sementara itu, di apartemen mewah Shin Minwoo, manajernya sedang diam-diam membereskan ruang tamu yang hancur berantakan. Di layar ponselnya, sebuah pesan singkat dari Presiden Yuendong menyala dalam diam. Tepat setelah membaca pesan tersebut, raut wajah Shin Minwoo seketika berubah menjadi sangat gelap dan menakutkan. Tiba-tiba saja, dia langsung membekap mulut manajernya dengan sangat kasar hingga urat tangannya menonjol. Kau berani mengadu pada presiden ya? Memberitahunya kalau aku membawa sekelompok preman? Apa kau sudah lupa? Pria seperti apa aku ini? Tinjunya langsung menghantam wajah pria malang itu berkali-kali tanpa ampun. Sifat brutal yang sudah dia tahan mati-matian selama bertahun-tahun, kini meledak seluruhnya. Demi menjadi bintang bersih tanpa skandal. Apa kau tahu betapa banyak rasa muak yang harus kutelan mentah-mentah? Selama beberapa tahun ini, aku susah payah memoles diriku menjadi sosok yang pendiam dan berkelakuan sangat baik. Dan apa balasannya? Kalian semua malah memperlakukanku seperti orang bodoh yang gampang. Diinjak-injak. Bahkan seorang manajer yang sama sekali tidak berguna pun berani-beraninya meremehkanku sekarang. Setelah puas menghajar manajernya, dia akhirnya membulatkan tekad untuk berhenti menyembunyikan sifat aslinya. Tak lama setelah itu, tepat di area parkir bawah tanah, dia malah berpapasan dengan wajah yang sangat familiar. Ya, itu adalah aktor Kong Joon-hook, orang yang baru-baru ini sempat bersih tegang hebat dengannya di sebuah acara. Cowok itu bawa komplotan buat mengepungnya. Jelas banget mau cari gara-gara. Dan kali ini, persetan status figur publik, topeng selebriti ramahnya langsung dibuang jauh. Dia mengamuk sejadi-jadinya. Pertarungannya benar-benar berat sebelah. Komplotan itu dihajar habis-habisan sampai wajah mereka babak belur parah, tanpa ampun. Habis pemanasan brutal itu, dia langsung ambil ponselnya. Target selanjutnya, Presiden Yuandong. Saatnya buka-bukaan dan main kasar. Dengar? Mulai detik ini juga, aku berhenti menahan amarahku. Pilihannya cuma 2, terima sifat asliku sebagai bintang. Atau, siap-siap aku bocorkan ke media soal kelakuan busukmu yang sering memaksa peserta pelatihan. Melayani tamu. Gampangnya, kalau kau nggak bantu bereskan kekacauan ini, kita hancur bareng. Klik! Telepon langsung dimatikan sepihak. Benar-benar gila. Lalu dia mencari satu nama lama di kontaknya, Sun Jong-wan. Begitu tersambung, suaranya berubah sedingin es. Dengar baik-baik, Sun Jong-wan. Li Yun, itu lagi gila-gilaan memburu semua orang. Coba pakai otakmu. Habis urusannya dengan ku beres. Tebak, siapa target berikutnya?
Ya pastinya kamu, bodoh. Mulai sekarang, aku bakal kumpulkan semua orang. Sebelum dia datang kemari, kita harus singkirkan dia duluan.